Karena tidak ada satupun ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita kecuali pasti ada janjinya. Semuanya pasti akan diperlihatkan dan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan diberikan balasannya. Sebagaimana juga dosa-dosa sama akan diperlihatkan dan dihukum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat seperti biji sawi dari keburukan diperlihatkan dan juga akan dihukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua susunan kata suci di mana kita membuktikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Alhamdulillah, yang berarti segala puji dan puja kehadirat Allah yang tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam dan mengadakan apapun yang dijangkau oleh mata kita, baik di langit, di bumi ataupun di kedalaman lautan atau tidak dijangkau oleh mata kita. Susunan kata-kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah kalimat hak, kalimat kebenaran. Dan benar-benar memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita terlalu banyak nikmat. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, Allah pilih kita untuk lahir di muka bumi ini dan mengemban amanah untuk patuh dan tunduk kepadanya. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan, lahirkan seluruh jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Memang Allah ciptakan kita untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk jihad, untuk haji, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan semua jenis ibadah yang sudah kita ketahui. Tidak ada tujuan lain. Sementara makan, minum, olahraga, tidur, semua itu adalah pernak-pernik kehidupan, pelengkap saja. Jangan sampai seseorang di antara kita terlalaikan, mereka mendahulukan pernak-pernik kehidupannya dan meninggalkan tujuan utama diciptakan. Berapa banyak orang hanya karena meeting urusan dunia, akhirnya meninggalkan tujuan utama dia diciptakan, yaitu sholatnya. Berapa banyak orang yang melalaikan puasa Ramadannya hanya karena hawa nafsu, dengan alasan tidak bisa tahan lapar dan haus. Berapa banyak orang yang menunda-nunda hajinya sementara dia punya kemampuan, padahal itu adalah rukun Islam, kewajiban dia. Berapa banyak orang yang lari dari medan jihad hanya karena takut kematian. Semua ini karena mereka belum merenungi dan memahami tujuan utama diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala setelah melahirkan kita di muka bumi ini menambah nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat Islam dan iman. Berapa banyak hamba-hamba Allah lahir di muka bumi dalam keadaan kafir, musyrik, munafik. Tapi Allah pilih kita di antara semua hamba-hamba itu sehingga hati kita berisikan iman kepadanya. Dan saya yakin kita pun berkumpul pada siang ini di tempat ini karena kita memiliki iman yang tersebut. Dan tujuannya adalah untuk menjalankan salah satu dari tugas kita mengabdi kepada Allah, yaitu mendalami ilmu agama. Dan kita harapkan outputnya nanti, hasil daripada majelis ilmu dan ketaatan ini adalah kita lebih rajin lagi untuk melanjutkan estafet umur kita ini dengan ketaatan yang lainnya. Dan akhirnya kita lebih berhati-hati dari pelanggaran-pelanggaran atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berakibat pada hukuman. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Pertahankan ini saudaraku seiman sampai ajal kita datang. Allah kekalkan dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembah Tuhanmu, tunduk kepadanya, patuhi peraturannya, tinggalkan larangannya, sampai datang kepadamu kematian. Dan alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang paling pantas untuk diidolakan, dimuliakan, diikuti semua tuntunannya, diciplak hidupnya. Karena Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang terbaik.
ciplak hidupnya. Pelajari cara makannya, minumnya, berpakaian, berumah tangga, bersahabat, kemudian berpolitik, berekonomi dan apa saja. Tentu saja orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya sebagaimana Nabi SAW sukses, maka kita pun akan sukses. Dan juga tidak cukup di dunia, kita juga akan bersama beliau di akhirat nanti di kehidupan yang abadi. Baik saudaraku Siman, pada kesempatan ini, kalau para asatidzah kita mungkin sudah banyak membahas dan tidak asing buat kita tentang masalah keutamaan Ramadan. Dan memang sepantasnya setiap muslim dan muslimah, kalau dia ingin mengerjakan ibadah apapun dan dia ingin konsisten, ingin istiqamah dalam masalah ibadah tersebut sampai wafat, maka salah satu kiat terbaik adalah mengetahui janji Allah di ibadah itu. Biasa dikenal dengan fadilah, keutamaan. Atau kita punya hak bertanya dalam diri kita, itu hak kita Allah berikan, apa yang saya dapatkan kalau saya sholat malam? Apa yang saya dapatkan kalau saya duha? Apa yang saya dapatkan kalau saya puasa Ramadan, haji, jihad, bakti sama orang tua? Itu memang pantas. Karena tidak ada satupun ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita kecuali pasti ada janjinya. Semuanya pasti akan diperlihatkan dan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan diberikan balasannya. Sebagaimana juga dosa-dosa sama akan diperlihatkan dan dihukum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat seperti biji sawi dari keburukan diperlihatkan dan juga akan dihukum. Itu salah satu kiatnya. Dan saya yakin dalam acara ini cukup banyak asatidzah Masya Allah, jazakumullah khairan yang berbagi ilmunya. Mungkin berputar di masalah ini berhubungan dengan Ramadan. Kalau kami mungkin menyentuh sisi lainnya. Kita akan membahas judul kita Ramadan Terakhirku. Saya akan lebih banyak membahas tentang masalah tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa kita. Saya tidak akan menyinggung di kesempatan ini keutamaan-keutamaan Ramadan lagi. Itu mungkin para asatidzah yang lain. Tetapi kami akan lebih menyentuh ke masalah bagaimana kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi SAW kadang-kadang kalau mau sholat, mengimami sholat, beliau mengucapkan dalam beberapa riwayat disebutkan Sallu sholatal muwadda'ah. Cobalah sholat seakan-akan adalah sholat terakhirmu. Tidak ada seorang antara kita, saudaraku seiman, punya jaminan dia masih bisa hidup 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 hari ke depan. Kita tidak pernah tahu. Dan sehebat apapun kita menjaga kesehatan tubuh kita, istirahat yang cukup, makanan yang berkualitas, di lingkungan yang kita hidup, udaranya asri, kita berolahraga yang cukup, tapi faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai batas waktu umur yang Allah kasih, mau kuat, mau lemah, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, masyarakat biasa, bahkan para rasul pun meninggal dunia. Tidak ada yang diterlambatkan sesaat ataupun dimajukan sesaat. Setiap orang harus menyadari kalau akan datang kepadanya waktu itu. Tidak mungkin tidak. Maka orang yang cerdas adalah orang yang betul-betul menyadari tentang masalah ini. Kita akan lebih banyak berbicara tentang masalah poin ini. Bagaimana kita coba menyentuh dari sisi keimanan. Bagaimana kalau Ramadan ini atau bahkan ibadah yang terakhir baru kita lakukan tadi ini adalah ibadah yang terakhir. Bukankah saudaraku seiman orang-orang yang ada di rumah sakit sebagai pasien berikut seluruh stafnya rumah sakit tersebut, perawat-perawatnya, tenaga medisnya jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang yang lalang di depan rumah sakit. Yang berarti lebih banyak orang meninggal tanpa sakit. Jadi kalau ada seseorang di antara kita berpikir, persepsi di benak dia, bahwasanya nanti kalau saya masuk ICU baru meninggal, ini pemahaman yang sangat fatal kelirunya. Tidak harus. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Berapa banyak orang yang keluar rumahnya, dia tidak pernah nyangka kalau akan terjadi tabrakan, terjadi bencana alam. Dan 1001 sebab bisa datang menjadi penyebab kematian kita. Maka seorang mukmin sadar tentang masalah ini.
ada sebuah fakta yang tidak bisa kita menghindar darinya, itu fakta kematian. Coba jadikan poin ini sebagai pegangan kita di semua kegiatan kita, terutama dalam ibadah. Agar kita berpikir, mungkin ini ibadah terakhir saya. Mungkin ini sholat terakhir. Mungkin ini sedekah terakhir. Mungkin ini bacaan ayat Al-Quran terakhir. Mungkin ini zikir terakhir. Mungkin ini bakti kepada orang tua yang terakhir. Mungkin ini majelis ilmu yang terakhir. Kalau kita lihat di media tidak asing sekarang, kalau kita mau cek di YouTube misalnya, mati yang baik atau mati husnul khatimah, banyak cuplikan keluar. Orang lagi khutbah, orang lagi azan, orang lagi imami sholat, orang lagi ngajar, banyak sekali meninggal dunia. Kita mau lihat juga orang yang mati ya, su'ul khatimah, banyak sekali. Yang dari nyanyi-nyanyian, dari di diskotik, di bar, lagi berzina, rubuh bangunannya, jatuh tiba-tiba meninggal, terlalu banyak. Nabi SAW mengingatkan juga dalam sebuah sabda beliau, pada saat ada seorang sahabat, orang Arab Badui masuk Islam di perang Khaybar. Orang ini melihat begitu luar biasanya umat Islam dalam berperang. Mereka punya tata krama, mereka punya adab. Di siang hari mereka berperang dan mereka tidak membuat kerusakan. Musuh-musuh yang ditawan pun menyerah, tidak akan disiksa. Malam hari mereka beribadah kepada Allah, mereka saling bantu-membantu, maka orang ini tertarik masuk Islam. Begitu habis masuk Islam, dia ikut berperang bersama kaum muslimin. Subhanallah, dia meninggal dunia, mati syahid. Waktu dilihat oleh Nabi SAW, Nabi SAW berkata, apakah ini orang yang tadi? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena orang ini baru syahadat, ikut perang, terbunuh mati syahid. Lalu beliau bersabda apa? Beliau mengatakan, sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal sholat, puasa, lakukan ketaatan-ketaatan, tinggalkan dilarang. Sampai ajal datang masuk surga. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Karena pondasi agama kita keyakinan. Kita nggak boleh ragu. Nggak boleh kita bilang surga ada nggak sih? Saya akan terima balasan amal saya sih. Nggak boleh. Kita harus punya keyakinan. Berdoa pun punya keyakinan. Semuanya kita punya keyakinan. Pondasi dasar agama kita keyakinan. Jadi kita harus paham bahwasanya surga itu sangat dekat. Lalu kata Nabi SAW, dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia zina, dia berbohong, manipulasi data, membunuh orang, menggunjing, memfitnah. Begitu terus sampai mati masuk neraka. Dan tidak ada keraguan dalam masalah ini. Benar-benar semua itu adalah sebuah data dan fakta yang akan kita lihat dengan mata kepala kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di pembukaan kita, saya ingin menyampaikan di judul Ramadan terakhir ini, dua buah poin besar. Tentang masalah fakta kematian, kita saling mengingatkan kembali, dan yang kedua adalah masalah renungan Ramadan, tetapi lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Terdiri dari 3 bahasan, di poin A-nya sebelum menyesal, di poin B-nya adalah sempurnakan yang kurang, dan di poin C-nya taubat dari kesalahan sebelum terlambat. Kita akan bicara masalah fakta kematian. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ini. Dan saya yakin juga para asatidzah kita sudah tidak asing menyampaikan ini. Ya. Yang pertama surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan firman-Nya bagi orang-orang beriman. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Dimanapun kalian berada atau kamu berada, maka kematian pasti akan mendatangimu. Mau kamu sehat, sakit, mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, mau raja atau masyarakat biasa. Pasti mendatangimu. Meskipun kamu berada di sebuah benteng yang kokoh. Meskipun aku berada di sebuah benteng yang kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam surah An-Nisa 78. Tidak ada kebohongan dalam firman Allah ini dan tidak ada yang luput dari ini. Mau orang sekuat apapun, mau banyak prajurit-prajuritnya, pengawal-pengawalnya, dia berada di benteng yang kuat, Allah mengatakan, Aynama takunu, dimanapun kamu berada, di muka bumi ini, yudrikkumul maut, pasti mati akan mendatangimu.
merengutmu. Ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian sedang berada atau kamu berada di sebuah benteng yang kokoh. Yang kedua, surah Al-Jum'ah, surah nomor 62, ayat 8. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia, bukan cuma orang beriman, bahwasanya kematian yang kamu lari darinya. Salah satu makna lari adalah semua orang kalau ditanya mau mati enggak, orang bilang tidak. Mereka lari dari kematian tersebut. Pasti akan menemuimu. Suka atau tidak suka. Pasti datang. Sehebat apapun kita jaga kesehatan, olahraga setiap hari, ajal datang mati. Kemudian, tidak sampai di situ. Kalau hanya mati, selesai. Dimakan oleh tanah jasadnya lalu tidak ada kebangkitan, tidak ada masalah. Permasalahannya tidak sampai di situ. Semua yang kita kerjakan selama di dunia baik ataupun buruk, Allah mengatakan kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Yang kalian sembunyikan dan kalian terang-terangkan, semua akan dipaparkan dan dibeberkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Lalu D-nya besar kata ganti Allah, memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sehebat apapun kita rahasiakan, akan Allah beberkan di hari kiamat. Saksi bahasan kita adalah masalah kematian yang kita lari pasti akan menemui. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita juga tentang masalah kematian. Bahkan Allah berikan bocoran, nanti orang-orang kafir kalau meninggal mereka akan mengatakan kata-kata ini. Semuanya sama. Semuanya akan mengatakan ini, cuma kita tidak mendengar. Kekal dari 1400 tahun lebih yang lalu sampai hari kiamat nanti, kitabullah Al-Quran benar membicarakan masalah ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka. Lalu pada saat itu bocorannya kepada kita. Ya, kelebihan dan keutamaan sebagai seorang muslim ini dengan adanya kitabullah dan hadis-hadis Nabi SAW kita punya bocoran banyak sekali. Kita tahu bagaimana penciptaan Adam dan umat-umat sebelum kita yang selamat karena beriman, yang dibinasakan karena kekufuran walaupun kita tidak hadir di masa itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan jadikan sebagai panduan hidup kita selama kita hidup. Kita tahu bagaimana prosesi kematian dan bagaimana alam barzah, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana timbangan amal, bagaimana surga dan neraka. Dari sebelum kita, di masa kita hidup dan sesudah nanti di akhir sana, di masa akan datang. Semua kita sudah tahu. Maka yang salah satu bocoran di sini. Ada orang-orang nanti pada saat meninggal, terutama orang-orang kafir akan mengatakan, apabila kata Allah, kematian datang kepada salah seorang dari mereka, mereka mengatakan, wahai Rabbku. Di saat itu baru dia bilang, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi nanti orang kalau meninggal, seseorang di antara kita, lalu kemudian Allah masih kasih kesempatan dia untuk kembali 5 menit, 10 menit, setengah jam. Waktu-waktu yang biasa kita sia-siakan selama ini. Maka pastikan di saat itu seseorang di antara kita tidak akan lagi kembali ke makanan favoritnya. Tidak akan lagi kembali ke ranjang untuk biologis dengan pasangan halalnya. Tidak akan lagi jalan-jalan dan tamasya di mall atau pergi ke luar negeri ataupun dalam negeri tempat-tempat rekreasi. Tidak lagi. Untuk apa mereka hidup lagi? Kalau dikasih kesempatan hidup, sekarang kalau kita ke kuburan lalu ada orang misal dihidupkan oleh Allah SWT lalu ditanya, kamu punya waktu hidup setengah jam, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan pernah mencari restoran makanan favoritnya, tidak akan lagi mencari istri ataupun suami dan anak-anaknya, tidak akan lagi rekreasi, tidak akan lagi memikirkan bagaimana kembangkan bisnisnya. Lalu apa yang mereka buat? Allah bilang, mereka bilang, wahai Rabbku,
Kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Di saat itu pikiran mereka hanya mengingat semua, oh sholat yang pernah ketinggal dari awal waktunya, oh sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, zikir pagi petang, zikir habis sholat, doa antara azan iqamah, bakti sama orang tua, majelis ilmu yang ditinggalkan. Itu yang muncul di benak orang pada saat dia sudah lihat kematian. Dia bilang, kembalikan aku ke dunia. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, sekali-kali tidak. Mustahil kamu akan kembali lagi. Hitungan detik akan dicabut ruhnya. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Kau ucap itu tidak ada manfaatnya. Dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai hari mereka dibangkitkan. Ada alam kuburan, di mana mereka akan melaluinya tanpa bisa beramal lagi. Dan kata Uthman radhiyallahu anhu, siapa yang selamat di barzah, di kuburan, dia akan selamat di sana. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar banyak mengingat masalah ini. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memang kita harus jadikan sebagai panduan hidup kita. Inilah bodyguard kita. Ya, kita menjadikan mati itu sebagai pengingat kita. Sehingga kita selalu konsentrasi untuk memperbanyak amal soleh kita. Dan juga kita hati-hati dari pelanggaran-pelanggaran agama. Kalaupun pernah terjadi kelalaian ataupun salah, kita segera bertaubat. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, akthiru, perbanyak. Jangan pernah lalaikan sama sekali. Zikra hadimil ladzat, pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Ingat itu. Sehingga pada saat kita makan, kita nggak lupa baca bismillah, nggak lupa tangan kanan, nggak lupa makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan saja, tidak berlebihan, tidak israf, tidak juga memakan yang haram ataupun syubhat. Kematian mengatur itu. Kita kalau mau berteman, bergaul, kita hati-hati dari perzinahan, dari teman-teman yang buruk dan segala macam. Kita akan hati-hati dari gunjing, dari fitnah, dari adu domba dan segala macam hal. Karena mati selalu mengawasi kita. Untuk itu tujuannya. Dan setiap kali ada amal soleh tidak pernah kita mau sia-siakan. Kita akan menganggap kita akan mati nih. Gimana caranya? Andai saya teman-teman, seseorang di antara kita dikatakan oleh dokter, maaf Bapak Ibu, umur Anda tinggal setengah jam dari sekarang. Kira-kira di saat itu kalau ada orang datang mengatakan, itu tetangga kamu lagi gosipin kamu, kita masih mau lawan lagi? Kira-kira kalau ada yang mengatakan pada saat itu, si fulan mengambil hartamu, kita sudah tidak mau pusing lagi. Sekarang setengah jam lagi ajal saya akan datang. Saya akan mati. Gak ada lagi kita pikirkan itu. Yang dipikir pada saat itu adalah bagaimana dia selamat. Semestinya tanpa menunggu statement dari dokter, kita sudah harus punya persiapan. Karena walaupun dokter tidak bilang, mati datang. Saya sering sampaikan di kajian, bukan memohon kepada Allah, tapi memang kalau ajal datang begitu. Bisa saja saya lagi isi pengajian, malaikat maut saya lihat datang, cabut roh saya, orang cuma mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Anda juga sama. Dan kita hanya dikenang berapa lama? Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Saya tanya teman-teman, siapa di antara Anda sini yang tahu cerita kakek-kakeknya? Atau ayah, kakek ayahnya? Atau bahkan kakeknya sendiri? Mungkin banyak kita tidak tahu. Artinya generasi dikenang itu cuma 2-3 generasi, habis itu kita dilupakan. Yang tinggal itu memang kalau kita punya buku-buku tulisan, ilmu yang bermanfaat, ada sesuatu kiprah yang besar baru. Kalau enggak ada. Jadi tanah. Gak akan dikenang. Gak ada sama sekali. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, perbanyak mengingat masalah itu. Dan tadi tentunya sebagaimana sudah ditulis di layar ada ya. Ada hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah tentu dengan sanad yang sahih. Juga dari hadis selanjutnya, hadis Anas radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, di mana Nabi Anas mengatakan sebenarnya, khattan Nabi SAW khututan. فقال هذا العمل وهذا أجل فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. Nabi SAW pernah membuat beberapa garis di tanah, lalu beliau bersabda, ini angan-angan manusia. Banyak sekali harapannya, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya ini, mau naik jabatan, mau tambah harta, mau tambah tabungan, mau tambah investasi, butuh segala macam urusan dunia. Lalu kata Nabi SAW, dan ini ajalnya. Lalu Nabi SAW menggaris satu garis yang memotong garis-garis angan-angan itu. Maka ketika seseorang masih berada dalam angan-angannya itu, datanglah kepadanya garis yang paling dekat. Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau malaikat datang, tidak bisa lagi kita bilang, oh maaf saya belum selesaikan meeting saya.
Oh saya belum selesaikan ini dan itu. Gak ada ceritanya. Tidak diterlambatkan sesaat, tidak juga majukan sesaat. Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia menasihati kita dan menasihati beliau sebenarnya. Kalau menasihati orang di sekitarnya. Dan hari ini setelah 1400 tahun sekian sampai kepada kita nasihat beliau. Beliau mengatakan, "Idza dzakartal mauta fa'udda nafsaka ka ahadihim." Apabila engkau mengingat orang-orang yang telah mati, tiba-tiba kita ingat ayah, ibu, paman, siapa saja ya, yang sudah mati, maka anggaplah dirimu sebagai salah satu dari mereka. Banyak tanda-tanda kematian ya. Di antaranya tanda-tanda kematian adalah kalau seseorang sudah punya anak. Kalau Anda sudah menikah, Anda punya anak, lihat anak Anda itu tanda-tanda kematian Anda. Sebagaimana dulu waktu kita masih bayi, masih anak-anak, itu tanda-tanda kematian orang tua kita. Karena sudah ada generasi pengganti kita. Berapa banyak orang tidak sadar munculnya uban adalah tanda-tanda kematian. Banyak sekali rabunnya mata, ya, bertambahnya angka umur, dan sekian banyak tanda-tanda kematian. Tapi kadang-kadang terus diabaikan. Dinukil sebuah kisah, seorang salaf dulu, di kota Madinah punya kekayaan yang melimpah dan sukses sekali. Satu waktu dia lihat dirinya di cermin, dia temukan di jenggotnya ada satu uban. Satu uban. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berhenti dari urusan dunia ini. Dia langsung masuk ke Masjid Nabawi dan dia berazam tidak mau tinggalkan masjid, mau tinggal di masjid. Tapi agar keluarganya menyetujui itu dan tidak mengganggunya lagi, tidak membebankan dia urusan pekerjaan, urusan bisnis dan segala macam, dia buat dirinya seakan-akan gila. Jadi keluarganya pikir gila karena ngomong sendiri. Dia buat dirinya begitu. Bertahun-tahun berjalan seperti itu. Dan ini kebongkar ceritanya setelah ada satu anak muda dari negeri Irak datang. Datang ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, dia kenalan sama orang-orang jemaat di masjid itu, yang rutin dia ketemu setiap hari, karena di masa itu belum terlalu banyak jemaah kayak sekarang. Lalu dia lihat orang yang gila ini. Agak unik, karena orang ini memang tinggal di masjid juga. Kalau orang lagi rame, dia ngomong sendiri, sampai orang taunya satu Madinah itu dia orang gila. Tapi kalau orang-orang sudah tidak ada, dia baca Quran, dia berzikir, dia bersihin masjid. Dan uniknya di malam hari dia selalu pergi ke Baqi sebelum tidur, kuburan para sahabat ridwanullah alaihim, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, kapankah waktu itu datang?" Dia mengatakan begitu. Maka anak muda ini terus memperhatikan selama 3 hari. Mengulang-ulangi mengikuti orang ini sampai 3 hari. Terus saja sampai 3 hari. Setelah 3 hari dan dia mau pamit pulang, dia salaman sama semua orang di masjid, sampai tiba giliran orang gila ini. Tapi anak muda ini menunggu memang, masjid sudah mulai kosong, dia mau salaman, lalu dia bilang sama orang tua itu, "Wahai syekh orang tua, saya mau pamit." Lalu dia buat dirinya seakan-akan orang gila. Kata anak muda tersebut, "Anda tidak bisa menipu saya sebagaimana Anda menipu orang-orang. Saya tinggal di masjid ini selama 3 hari dan saya perhatikan apa yang Anda lakukan. Anda tidak gila. Tolong ceritakan kepada saya kisah Anda. Saya mau pulang ke Irak, saya mau bawa oleh-oleh. Apa ini yang saya bisa bawa secara keimanan? Kenapa Anda buat diri Anda begini?" Maka orang itu baru membuka. Ya. Dia mengatakan, "Kalau emang bentur kau sudah tahu, coba anak muda cerita. Saya lihat Anda setelah orang bubar baca Quran, berzikir. Tidak ada orang gila seperti itu, bersihin masjid. Kalau malam Anda ke kuburan Baqi, Anda berdoa sama Allah agar diampuni dosa dan Anda tanya kapan ajal datang ya Allah." Maka orang itu mengatakan, "Kalau memang kau sudah tahu, ketahuilah." Dia ceritalah, "Saya dulu pernah melihat diri saya di cermin, berapa tahun yang lalu, tidak disebutkan, dia cuma bilang beberapa tahun yang lalu, kemudian ada rambut, uban. Maka pada saat itu, dia bilang, karena saya melihat uban tersebut, saya khawatir. Maka saya pun mengambil keputusan untuk tetap tinggal di masjid. Dan kalau saya tidak buat seperti ini, mungkin keluarga saya malah akan menyibukkan saya dengan urusan dunia tersebut." Begitu luar biasanya pekahnya mereka melihat satu uban. Kita subhanallah sudah sering lihat uban, sudah lihat macam-macam itu ya. Bahkan ada ulama yang menafsirkan wa qad ja'akumun nadhir dalam Al-Quran dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, itu termasuk demam. Semua penyakit-penyakit yang biasa kita rasakan, terutama demam itu tanda-tanda kematian. Dan sekian banyak
tentunya tanda-tanda tersebut yang tidak kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu juga berkata, "Man 'arafal mauta hanat 'alaihi masaibud dunya wa humumaha." Salah satu manfaat mengingat kematian, tadi saya bilang menjadi bodyguard dia, bahkan bisa menjadi penghibur terbaiknya dari seluruh musibah dunia. Ada orang zalim sama kita nih. Kita punya piutang, dia nggak bayar. Dia punya utang, kita punya piutang, dia nggak bayar. Tapi kalau kita tahu ada kematian, ada hisab hari kiamat, kita sudah tagih nggak mau. Orangnya hilang, orangnya pergi. Kita tahu saya akan tetap dapat hak saya hari kiamat. Siapapun yang zalimi kita tahu akan kita temukan hak kita di hari kiamat. Bahkan lebih besar daripada perbuatan kejahatan dia. Karena dibayar dengan amal-amal solehnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan. Sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gak ada lagi uang, gak ada rupiah, gak ada real, gak ada dolar, gak ada euro di sana. Di akhirat maksudnya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosa-dosanya? Gak ada lagi negosiasi yang lain. Maka kita harus tahu teman-teman, mengingat kematian bukan menakut-nakuti, tapi justru bermanfaat buat kita. Semua urusan dunia, masaib dunia, perkara-perkara musibah itu jadi kecil. Kalau kita tahu ada kematian. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur berkata, innal mauta fadhahat dunya falam yatruk lidhi lubbin faraha. Sesungguhnya kematian itu, kalau betul-betul kita jadikan sebagai teman kita, sebagai bodyguard kita, sebagai pemberi atau pengingat kita, maka dia telah membongkar hakikat dunia yang hanya sebentar. Enaknya makanan di ujung lidah. Ya, enaknya pemandangan hanya sebentar. Jaman tangan juga cuma sebentar. Biologis hanya sebentar. Semuanya sebentar. Dunia memang begitu. Maka dia mengatakan sehingga tidak menyisakan kegembiraan bagi orang yang berakal. Maksudnya tidak berlebihan dalam urusan dunianya. Seorang muslim bukan tidak boleh menikmati dunia. Dia boleh menggunakan pakaian terbaik, punya rumah yang baik, punya pasangan yang baik, punya anak-anak, punya transportasi, punya bisnis, silakan. Selama 5 huruf halal. Dan meninggalkan 5 huruf yang lain haram. Tetapi dia akan menunggangi, kalau dia ingat kematian, dia akan menunggangi itu untuk dibawa ke akhirat sana. Berapa banyak orang lewat di depan matanya kotak amal, info tentang yayasan sosial, dia nggak peduli. Karena dia tidak berpikir kalau mati itu akan datang. Coba dia berpikir mati itu akan datang, maka akan membuat dia membawa hartanya ke sana. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin hartanya tidak dijamah oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap, maka letakkanlah di langit, sedekahkan. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah menyediakan hadiah akan dikasih ke orang miskin sedekahnya. Kemudian pada saat mereka datang dan mengambilnya, beliau tersenyum lebar. Lalu beliau berkata di depan murid-muridnya, lihatlah orang-orang itu, sambil menunjuk orang-orang miskin yang mengambil hadiahnya atau sedekah beliau, lihatlah orang-orang itu pergi membawa amal-amal kita ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Secara kasat mata, orang-orang itu makan makanan yang kita kasih, baju yang kita kasih, tapi itu dunia akan hilang. Tetapi nilainya akan dibawa ketimbangan amal melalui orang-orang ini. Kalau orang faham kematian, dia akan berpikir seperti itu. Dunianya ditunggangi untuk akhiratnya. Bukan dia habiskan semua di dunia ini. Dunia ini sempat lewat saja. Kalau Anda di dunia ini mau makan, makan tidak masalah. Tapi kalau tidak dapat makanan yang dia suka, biasa aja ganti makanan lain. Tidak perlu gara-gara tidak dapat makanan favorit jadi bahan bicara 2 hari atau 3 hari. Tidak dapat baju kesukaan jadi seperti penyesalan seumur hidup. Dibahas terus sampai berbulan-bulan. Dunia ini. Tidak dapat baju itu beli baju lain. Tidak dapat makanan ini makan makanan lain. Tidak bisa nikah sama yang lain. Selesai. Dunia. Loh benar. Oh iya. Kan kita semua laki-laki, saya sama bapak-bapak sini laki-laki, kan judulnya sama. Laki-laki. Beda casing saja. Iya. Ibu-ibu juga sama. Judulnya perempuan, beda casing. Ini Arab, ini bule, ini Melayu. Sama. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Gak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain. Tolok ukurnya bukan fisiknya. Tolok ukurnya adalah agamanya. Selesai. Bertugas sebagai suami dan istri sampai ajal datang. Habis itu selesai. Dapat balasannya. Kan begitu.
Sampai Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, seorang mukmin akan menjadikan dunia ini seperti WC. Maaf, ini bahasa beliau. Dia masuk dan selesaikan hajat lalu dia pergi. Kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Dunia ini perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat istirahat di bawah sebuah pohon lalu pergi. Selalu tanamkan di benak kita kematian akan datang, ada kehidupan akhirat. Jadi dunia itu jadi kecil. Bukan jadi target utama gitu. Kemudian Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Ma dhannuka birajulin yartahilu ilal akhirati kulla yawmin marhala?" Apa pendapatmu? Beliau tanya semua orang yang mendengarkan statement beliau. Termasuk kita ditanya walaupun beliau sudah wafat rahimahullah. Beliau mengatakan bagaimana pendapatmu tentang seseorang termasuk dirimu sendiri yang setiap hari menempuh satu perjalanan menuju akhirat. Hasan Basri juga berkata dalam statement yang tapi tidak sempat kami masukkan di PowerPoint ini. Beliau mengatakan, hai anak Adam, engkau hanya hitungan angka. Setiap kali bertambah satu hari, berkurang umurmu. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, la yakrahul mauta illa mulim. Fahuwa alladhi yuqarribul habiba minal habib. Ini pemahaman para salaf. Orang-orang saleh begini tentang kematian. Tidaklah membenci kematian kecuali orang yang tercelah. Kalau dia takut mati berarti dia tidak mau ketemu sama Tuhannya. Dia nggak mau mendapatkan melihat surganya. Dia nggak mau terima pembalasan amal salehnya. Dan biasanya orang takut mati itu karena kurang amalnya. Kata beliau, tidaklah membenci kematian kecuali orang yang tercela. Karena kematian itulah yang mendekatkan kekasih kepada kekasihnya. Sengaja di akhirnya saya kasih N-nya besar itu kata ganti Allah. Orang kalau mukmin dia rindu kematian. Karena dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dia akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia akan ketemu dengan para sahabat. Dia akan lihat surganya. Makanya para salaf itu kalau mau meninggal, teman-temannya pada datang mengatakan berita gembira buat kamu. Mau meninggal dikatakan berita gembira. Kenapa? Mereka jelaskan. Karena sebentar lagi kau akan ketemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah. Sebentar lagi kau akan lihat hasil amal-amalmu. Sebentar lagi kau akan lihat surgamu. Mati sebuah pintu yang harus kita lalui baru bisa dapat semua itu. Untuk apa kita kejar dunia yang fana ini? Di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Semua sementara. Baju yang kita pakai, mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, apapun di dunia statusnya sementara. Walaupun di situ tulis nama kita. Pas kita meninggal sudah jadi warisan. Bukankah banyak rumah yang kita tempati ternyata rumah itu dibangun oleh seseorang yang sudah wafat tapi dijual oleh ahli warisnya? Dunia. Tapi kalau di surga, di akhirat, selalu Allah hubungkan jannah, kata-kata surga dengan khalidina fiha. Kekal selamanya. Kekal kepemilikannya. Sekali punya istana itu selamanya. Sekali hidup selamanya. Sekali punya pasangan hidup selamanya. Ya, sekali fase itu didapatkan semua punya kita. Nggak akan pindah tangan sama sekali. Itu kehidupan abadi. Sekarang kita masuk ke poin kedua tentang masalah renungan Ramadan. Karena ini berhubungan dengan masalah tema Ramadan. Jadi supaya Ramadan kita lebih bermakna. Ya. Bukan hanya sekedar kita mengetahui keutamaannya saja. Tapi apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan itu. Berasumsi bahwa Ramadan yang akan datang ini, atau kita coba menanamkan dalam diri kita, bisa jadi dari Ramadan terakhir, merupakan asumsi yang sangat realistis. Masuk akal. Ya, tidak ada yang jamin. Siapa yang bisa jamin dirinya hidup 1 detik ke depan? Apalagi Ramadan gitu ya. Upaya untuk menghadirkan perasaan seperti ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Realitas yang kita saksikan pun menegaskan dan menguatkannya. Terlalu banyak orang yang pernah kita kenal sudah meninggal dunia. Orang tua, paman, tante, kakek, nenek, tetangga, teman-teman dan seterusnya. Betapa banyak sahabat dan orang-orang yang kita kenal dahulu bersama kita pada Ramadan sebelumnya. Namun kini mereka telah menjadi penghuni kubur. Kematian datang secara tiba-tiba. Dan tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari kematian ke dunia ini selama-lamanya. Saya subhanallah sudah berapa kali pertemuan kajian terakhir-terakhir ini termasuk waktu khutbah Jumat juga saya pas pulang umroh 2 bulan lalu. Kami umroh plus Aqsa waktu itu. Ada salah satu sahabat dekat saya, Dr. Aziz rahimahullah. Lebih muda dari saya 2 tahun. Saya lahir tahun 75, beliau lahir tahun 77 gitu. Seorang dokter spesialis dari kota Makassar dan beliau buka cabang travel kami di Makassar. Umroh dengan saya. Ngobrol-ngobrol, bisa kita buat program umroh Aqsa. Subhanallah jalan sama saya.
ketawa, makan, ibadah sama-sama. Selama di Aqsa alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami ke kota Madinah berjalan dengan baik. Sampai umroh. Pas tiba di Mekah, umroh. Saya buatkan umroh di siang hari agar lebih kosong tempat umroh. Karena orang biasa menghindar dari cuaca panas. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dia sempat liatin saya jamnya. Ustaz, kita tawaf 40 menit cepat banget Masya Allah. Saya bilang, alhamdulillah dok. Allah mudahkan. Intinya selesai umroh segala macam. Bis tahallul. Malam hari makan dengan saya. Di restoran hotel. Beliau duduk sama istrinya lalu ngobrol-ngobrol. Rencana Ramadan kita buat lagi program Aqsa. Beliau mau ajak anak-anaknya. Dia sempat bilang sama saya begini, Ustaz, saya nggak tahu kenapa ya makanan daging sekarang ini rasanya seperti amis kalau saya cium. Jadi saya cuma mau makan yang manis-manis saja. Oh saya bilang kalau itu bukan, saya tidak ada ilmunya dok, saya tidak tahu soal makanan ini. Tapi saya bilang saya berdiri, saya ambilin buah beliau itu ada buah plum dan beberapa buah saya ambilkan. Coba dok, coba ini. Udah coba makan, cocok lah. Ngobrol-ngobrol, habis itu udah berpisah masing-masing istirahat. Subuh masih sholat sama saya di masjid. Sholat di masjid kami duduk. Sama-sama habis selesai itu saya pulang dulu. Dok saya pamit dulu ya. Subhanallah jam 8 atau 8.30 pagi. Saya diinformasikan beliau masuk rumah sakit. Tiba-tiba. Di belakang hotel ada masjid. Ada rumah sakit. Dan informasi dari tim kami. Kata dokter di sana. Sudah sempat hilang denyut jantungnya 10 detik. Lalu kembali dibantu dengan alat. Tapi perkataan dokter di saat itu tiba-tiba mengatakan sepertinya harapannya sangat kecil. Dan ternyata betul menjelang sore hari beliau wafat. Rahimahullah. Tapi alhamdulillah meninggalnya dalam kondisi baik. Dalam kondisi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau mati husnul khatimah? Sederhana. Biasakan mengisi detik-detik hidup kita dengan amal-amal saleh. Mau mati su'ul khatimah? Isi aja dengan perbuatan buruk. Karena kata Nabi SAW, seseorang itu akan meninggal ya dengan amal-amal yang dia terbiasa lakukan. Walaupun kita rahasiakan nih sholat malam kita bisa meninggal dalam kondisi sholat malam. Dalam kondisi baca Quran, dalam kondisi umrah dan haji, dalam kondisi dan seterusnya. Jihad, bakti orang tua dan seterusnya. Orang pintar merahasiakan zinanya, ribanya, kejahatan kita, dia bisa kemas depan orang dia baik, Allah bongkar sebelum dia meninggal dia akan kerjakan perbuatan tersebut. Maka teman-teman kita harus pahami baik-baik. Terlalu banyak orang sebelum kita dari sahabat, orang-orang yang kita kenal meninggal dunia. Ramadan lalu masih sama-sama. Ramadan sekarang sudah tidak ada. Dan kebetulan memang beliau Ramadan lalu bersama kami juga. Ya, haji juga bersama dengan saya. Subhanallah. Tapi sudah Ramadan ini sudah tidak ada lagi. Ya. Hasan Basri berkata rahimahullah, Inna Allah ja'ala Ramadana midmaran li khalqih. يستبقون فيه إلى مرضاتي فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. Ini nasihat untuk mengobati hati kita. Ini masalah keimanan. Beliau mengatakan rahimahullah Hasan Basri. Hasan Basri ini perlu kita fahami di masa hidup beliau orang kalau sudah merasa imannya lemah selalu datang minta nasihat. Karena ngomongnya masalah akhirat aja terus. Beliau mengatakan begini. Sungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan bagi hamba-hambanya. Mereka berlomba-lomba di dalamnya untuk meraih keridhoannya. Maka ada sekelompok orang yang berhasil lebih dahulu lalu mereka menang. Dari awal sebelum Ramadan, kayak misalnya antum di sini insya Allah hadir, saya yakin niatnya itu supaya kita lebih semangat menyambut Ramadan. Ada orang seperti ini. Ada orang ya sudahlah, gak penting nanti aja Ramadan tiba. Ada orang bahkan tidak peduli Ramadan datang dan tidak Ramadan sama aja, maksiat aja terus. Maka kata beliau, ada orang sekelompok dari kaum muslimin itu berhasil lebih dahulu. Mereka persiapkan diri, mereka memaksakan diri untuk ibadah di situ, mereka menang. Dan ada kelompok lain yang tertinggal. Lalu mereka merugi. Maka sungguh mengherankan orang yang terus bermain-main dan tertawa-tawa pada hari ketika orang-orang lain justru berbuat kebaikan memperoleh kemenangan. Dan orang-orang yang berbuat kebatilan mengalami kerugian. Kemudian Ibnul Jauzi memberikan nasihat yang luar biasa. Ini nasihat yang renungi baik-baik. Ya, beliau bicara ini dengan perumpamaan tapi menarik sekali. Saya baca ini sampai saya ulang-ulangin gitu ya. Beliau mengatakan dalam buku Bustanil Wa'idhin,
anna mathala hadha asy-syahri kamathali rasuli sultanin ila qaumih. Fa in akrama sya'nahu wa 'azzamu makanahu wa syarrafu manzilatahu wa 'arafu fadilatahu raja'a ar-rasulu ila as-sultani syakiran li af'alihim madihan li ahwalihim radiyan li a'malihim fayuhibbuhum as-sultanu ala dhalika fayuhsinu ilaihim kulla ihsan. Kata beliau begini terjemahannya. Sesungguhnya perumpamaan bulan ini, maksudnya bulan Ramadan, adalah seperti seorang utusan raja yang diutus kepada satu kaum. Jadi kita ini semua kaum, kemudian ada satu, kita tahu raja ini berkuasa, dia utus utusannya datang. Kata beliau, apabila mereka, kita maksudnya ini, memuliakan utusan, mengagungkan kedudukannya, menghormati posisinya, dan mengenali keutamaannya, kedudukannya, maka sang utusan akan kembali melapor kepada raja dengan penuh rasa terima kasih atas perbuatan mereka. Memuji keadaan mereka dan merasa ridho terhadap amal-amal mereka. Maka sang raja pun mencintai mereka karena hal itu. Lalu berbuat baik kepada mereka dengan segala bentuk kebaikan. Ini ibarat Ramadan ya. Seperti utusan Allah datang kepada kita dan akan pergi. Kalau kita muliakan, kita sambut, kita maksimalkan, Ramadan akan pulang merapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambamu ya Allah ini memaksimalkan. Maka Allah pun akan berbuat baik pada orang seperti itu. Wa in istakhaffu bi ri'ayatihi wa hawwanu li'inayatihi wa lam yunziluhu aw yunziluhu manzilatahu minal ikram wa fa'alu bihi fi'lal li'am raja'a ar-rasul ila sultan wa qad ghadiba 'alaihim min qabihi af'alihim wa sayyi a'malihim fayaghdabu as-sultanu li ghadabihi kadzalika yaghdabu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala man istakhaffa bi hurmati syahri Ramadan. Ini ayat dalam, kata beliau begini. Namun apabila mereka orang-orang yang kedatangan Ramadan meremehkan pelayanannya, tidak menyambut dengan baik Ramadan, menganggap remeh perhatiannya, nggak penting untuk diperhatikan, tidak menempatkannya pada kedudukan yang semestinya, tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya, dalam pemuliaan dan memperlakukannya dengan perlakuan orang-orang hina, menganggap remeh, maka utusan akan kembali kepada raja dalam keadaan murka kepada mereka karena buruknya sikap mereka dan buruknya perbuatan mereka. Maka sang raja pun murka karena kemurkaan utusannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap siapa saja yang meremehkan kehormatan dan kesucian bulan Ramadan. Beliau masih melanjutkan nasihatnya Ibnul Jauzi rahimahullah. Faya ayyuhal insan, hada syahrul Ramadan syahrul taubati wal gufran. Wahuwa rasulun min indil malikid dayyan. Faman akramahu minkum hakikatal ikram. Wa hafidha fihi lisanahu min kabihil kalam. Wa batnahu min aklir riba wal haram. Wa amwalal aramili wal aitam ghafara lahul malikul allam wa akramahu gayatal ikram wa adkhalahul jannata ma ahli ta'ati wal ihsan. Ini penutupan statement beliau. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, setelah dengar nasihat tadi, inilah bulan Ramadan. Ya, inilah bulan Ramadan, bulan taubat dan ampunan. Fahami baik-baik, taubat itu dan ampunan tiket VIP ya. Andai saja Allah tidak bukakan kita pintu taubat dan pengampunan, teman-teman, luar biasa. Setiap dosa kita pasti Allah hukum tanpa ampun. Tapi karena Allah kasih pintu taubat, ini luar biasa. Saya biasa bahasakan ini tiket VIP. 30 tahun, 40 tahun lalai dari kewajiban. Berbuat maksiat. Taubat hitungan detik. Kembali kepada Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah dengan 3 syaratnya. Meninggalkan dosa itu seketika. Menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 itu. Meninggalkan lagi zina, lagi riba, lagi namimah, adu domba, tinggalkan. Yang kedua sesali. Yang ketiga ya bertekad tidak akan mengulanginya. Maka akan diterima taubatnya. Maka kata beliau, wahai manusia, ini bulan Ramadan. Bulan khusus. Dikhususkan untuk taubat. Segera untuk bersihkan kesalahan-kesalahan kita. Dan ampunan. Ia adalah utusan dari sisi raja yang maha mengadili. Barang siapa di antara kalian memuliakannya dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya, menjaga lisannya di dalamnya dari perkataan yang buruk, menjaga perutnya dari memakan riba dan yang haram, serta menjaga diri dari memakan harta para janda dan anak-anak yatim, maka sang raja yang maha mengetahui akan mengampuninya, memuliakannya
dengan pemuliaan yang sempurna dan memasukkannya ke dalam surga bersama orang-orang yang taat dan berbuat ihsan atau kebaikan. Sekarang itu tadi renungan Ramadannya. Saya bilang di awal tadi pembukaan di renungan Ramadan kita ada 3 poin. Poin A, B, C. Sekarang poin A-nya sebelum menyesal. Kembali lagi kita sentuh teman-teman sekalian secara keimanan. Ya, semua kita bicara tentang kitab saya bilang tadi di awal ya, kita tidak ada menyebutkan keutamaan Ramadannya. Kita lebih kepada pembekalan secara ruhiyahnya gitu ya. Berapa banyak orang teman-teman sekalian menyesal, tapi sayangnya penyesalan selalu berada di akhir. Di saat ajal sudah datang, di saat sudah masuk ke kuburan, di saat nanti hari kebangkitan, tapi sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yang luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan sebelum datang hari penyesalan, itu dengan segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segera taubat. Kembali nanti akan kita bahas di poin C-nya masalah taubat gitu ya. Allah mengatakan dan membuka dirinya yang mulia, ya, peluang bagi siapapun yang berbuat dosa sebanyak apapun masih bisa dibersihkan. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53 sampai ayat 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Saya sudah sekian tahun berzina Ustaz, saya selalu riba, saya selalu berbohong, saya selalu menipu, saya pernah membunuh jiwa, saya pernah ini dan itu. Allah mengatakan, suruh Nabi SAW bilang, katakan, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Asal mau kembali kepada Allah. Sungguh dialah yang maha pengampun, juga maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau mau betul-betul baik, kembali kepada syariatnya, terapkan dalam hidup di sisa umur kita. Dan berserah dirilah kepadanya dalam setiap menghadapi ujian sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dalam syariat Islam. Sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ayat tentang penyesalan ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam surah Az-Zumar tapi di ayat 50-nya. Kalau tadi kan ayat 30-an ya. Kalau ini ayat 56 sampai 58. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Agar jangan ada jiwa yang berkata nanti pada saat sudah lihat kematian, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku terhadap Allah. Dan aku benar-benar termasuk orang-orang yang memperolok-olok, ya, anggap remeh. Atau berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak ada manfaatnya lagi diucapkan itu pada saat kematian datang. Atau berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini penyesalan tapi tidak ada manfaatnya semua. Ini Allah kasih bocoran kita. Nanti akan ada orang berbicara begini. Pada saat lihat kematian. Dia berharap agar masih dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal saleh. Dia berharap masih Allah berikan petunjuk supaya dia masih bisa beramal saleh dan seterusnya. Kemudian itu ayat 58, ayat 59-nya. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah mengatakan sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku. Tapi kamu mendustakannya. Menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang kafir. Apa ayat-ayat Allah? Sampai kepada kita nasihat. Ada yang mengingatkan. Kalau di masa sekarang sampai kepada kita cuplikan ceramah. Di masa kita sekarang ini. Sangat mudah untuk bisa meraih surga dengan adanya media. Sangat mudah. Dengarin ceramah, dengarin tilawah, hafal Quran banyak sekali. Dan sangat mudah juga masuk neraka. Ya.
Karena dengan disalahgunakan media tersebut. Ya. Jadi memang tidak ada lagi alasan nanti hari kiamat, oh saya tidak tahu ya Allah. Padahal di masa sekarang luar biasa. Pelosok-pelosok kota terkecil, desa terkecil pun sampai handphone. Sampai sinyal. Ya. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, oh saya tidak tahu. Begitu juga Allah ingatkan dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai ayat 30. Ayat 25 sampai ayat 30. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri. Dia berkata, nanti di hari kiamat kita nggak bisa punya pilihan ya. Pada saat dibangkitkan, kalau kita orang ahli surga, kitabnya akan terbang sendiri buku amalnya di tangan kanannya. Kalau dia orang ahli neraka ke sebelah kiri, nggak bisa nolak. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitab sebelah kiri, dia nggak bisa nolak, mau nggak mau. Ya. Dia akan berkata, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan amalku. Wahai seandainya kematian itu, waktu saya mati di dunia, sudah mengakhiri segalanya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada alam barzah ya. Hartaku yang dulu aku kumpul di dunia sama sekali tidak berguna bagiku, telah lenyap dariku kekuasaanku. Ini bocoran-bocoran semua. Jangan kita termasuk orang yang mengucapkan ini pada saat melihat kematian. Dalam surah Al-Asr yang sangat masyhur, surah nomor 103, 3 ayatnya 1-3, Allah mengatakan, wal asr. Demi waktu dan masa kalian yang sangat terbatas di dunia. Kalau Allah bilang wa asr saja, demi waktu nggak jelas. Tapi karena ada alif lam di sini, wal asr. Berarti Allah mau waktu tertentu, masa tertentu. Maksudnya masa kalian di dunia, hai setiap individu muslim, manusia, hai setiap individu manusia terbatas loh. Jangan disia-siakan. Demi waktu yang kalian sangat terbatas di dunia itu, innal insana lafi khusr. Banyak manusia benar-benar dalam keadaan rugi, membuang-buang waktunya. Tidak beriman, ataupun beriman masih mencampur baurkan dengan pelanggaran-pelanggaran. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, sibuk dengan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan ya kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar bersabar, berpegang sampai ajal datang. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini banyak orang yang ucapkan nanti ini pada saat melihat kematian. Maka orang-orang yang mati itu akan mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku yang sekarang ini. Tapi nggak ada gunanya. Menyesal sudah satu tapi tidak ada gunanya. Kami sarankan nanti teman-teman kalau pulang dari sini ada judul tablik akbar kami, judulnya Sebelum Menyesal. Ya, bisa dilihat di playlist YouTube Khalid Basalamah, nanti dilihat ada judulnya Sebelum Menyesal. Lebih panjang lebar. Kita jelaskan dengan contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini. Supaya bisa menjadi pedoman kita, jangan sampai nanti menyesal. Karena ada gunanya kalau sudah menyesal di akhir itu nggak ada gunanya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66, Allah juga memberikan bocoran tentang orang-orang yang masuk neraka. Lalu dipanggang, dibakar sana sini. Depan, belakang, bawah, atas dibakar. Mereka menyesal. Walaupun sekarang belum ada orang masuk neraka. Nanti setelah hari kebangkitan. Tapi Allah sudah kasih bocorannya dari sekarang. Ini enaknya menjadi seorang muslim, sudah punya bocorannya tadi saya bilang. Allah bilang dalam surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhum finnari yaqulun yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, dipanggang ke kanan, ke kiri, semuanya api, ya. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Coba dulu di dunia ikut di pengajian, jawab azan sholat, puasa Ramadan, haji, jihad, apa saja. Tapi mereka lalaikan. Selalu anggap remeh. Maka mereka menyesal pada saat sudah dipanggang dan dibakar di neraka. Gak ada lagi manfaatnya. Begitu juga surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27.
Di mana Allah SWT mengatakan walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau, setiap orang kita diajak bicara sama Allah. Engkau wahai manusia, diajak bicara sama Allah. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Coba seandainya kau hidup di masa itu nanti dia akan datang. Tapi aku sudah kasih kamu bocorannya sekarang. Kalau kau lihat mereka nanti dibakar pas menghadap neraka. Lalu mereka akan berkata ahli neraka itu. Alangkah baiknya sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Sehingga untuk apa? Kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Enggak lagi membangkang. Dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Antum sudah tahu amal saleh. Pengajian sudah sangat banyak. Online bisa diikutin. Media sekarang bisa diputar-putar ceramahnya. Ya. Bisa setiap saat kita beribadah. Dan kita berada di negara yang wajib kita syukuri. Masjid bisa didengarkan azannya. Kita bisa hadir. Kita bisa bangun masjid. Bisa wakaf tanah. Negara tetangga kita Singapura nggak bisa terdengar azan. Australia nggak bisa terdengar azan. Azan cuma bisa di dalam masjid. Orang lihat waktu baru bisa ke masjid. Masjidnya kecil-kecil. Nggak besar. Kita Masya Allah. Luar biasa gitu. Ya. Kita harus syukuri nikmat ini dan kita harus jaga baik-baik. Kemudian surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wahum yastarikhuna fiha. Ini ahli neraka ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Ini firman Allah, bukan perkataan saya. Kita benarkan Al-Quran. Dan Allah maha benar dengan firmannya. Allah sudah kasih kita bocoran. Di neraka nanti orang teriak-teriak, nyesal-nyesal. Apa yang mereka bilang? Allah kasih bocorannya. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kalau engkau keluarkan kami dari neraka ini, dari siksa ini. Kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dari apa yang dahulu kami kerjakan. Bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umurmu sehingga kamu, ya, sehingga cukup bagi kamu atau bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah, ya, karena tidak ada lagi seorang penolong bagi seorang yang zalim. Fahmi ini baterainya mau habis. Ya, maaf saya karena tab saya di depan ini supaya tetap connect sama layar ya, jadi bisa diikutin sama jemaah. Jadi terpaksa saya harus ingatkan dulu. Surah Fatir ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian dan tadi juga saya baru bacakan. Allah mengatakan mereka akan teriak-teriak di dalam neraka tersebut dan itu benar dengan firman Allah. Lalu mereka mengatakan wahai Tuhan kami keluarkan kami. Mereka teriak-teriak, minta tolong supaya dikeluarkan. Untuk apa? Supaya mereka mengerjakan kebajikan. Amal-amal saleh berbeda dengan apa yang dulu kami kerjakan. Tidak mau lagi berzina, nggak mau lagi bohong, nggak mau lagi riba, nggak mau semua. Tapi itu dibilang di neraka. Udah nggak ada gunanya. Lalu Allah bilang apa? Ini garis bawah ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu sehingga cukup bagi yang mau mengambil pelajaran? Bahasa Arabnya itu waja'akumun nadhir, ya, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Kalau dilihat itu ada potongan ayat dan pemberi peringatan. Kalau bisa dibuka di handphonenya aplikasi Al-Quran juga bisa surah Fatir ayat 37 ini penting sekali. Ini kata-kata atau firman Allah SWT waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kalian peringatan ini tadi yang saya singgung di awal. Kata ulama tafsir peringatan itu termasuk kematian, lahirnya keturunan, munculnya uban, penyakit demam, ya. Hilangnya orang-orang yang dicintai atau dikenal, meninggal dunia. Nah seperti itu. Itu maknanya dalam sekali. Waja'akumun nadhir. Ya. Peringatan demi peringatan sudah banyak datang. Maka Allah mengatakan bagi mereka pada saat itu. Padahal mereka mohon-mohon. Kita tahu sifat Allah Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih. Dan Maha Penyayang. Cuma sifat Allah yang mulia ini untuk orang-orang yang patuh. Untuk para pembangkang sifat Allah yang lain. Allah itu syadidul iqab. Berat siksaannya. Jadi jangan antum maksiat dalam antum mengatakan oh Allah itu Rahman Rahim. Enggak. Antum pakai sifat Allah yang lain, Allah itu syadidul iqab. Berat hukumannya. Rahman Rahim bagi orang-orang yang patuh. Ya.
Maka Allah mengatakan, rasakanlah di dalam api neraka, ya, apa yang kalian rasakan sekarang, dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong pun. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 105 sama 106, Allah mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Allah mengatakan nanti pada ahli neraka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Sampai kepadamu kan potongan ceramah, kumandan azan, banyak sekali peringatan dari orang terdekat misalnya. Tapi kamu selalu mendustakannya, masa bodoh. Maka mereka mengatakan, ini pengakuan ahli neraka ya. Kalau antum bilang, wah saya lemah, saya memang tergoda. Nah ini jawaban ahli neraka nih. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, telah menguasai kami keburukan kami. Maksudnya ya pada saat itu memang kami mengikuti hawa nafsu kami, akhirnya kami berbuat dosa, dan kami adalah kaum yang sesat. Baru mereka ngakuin kesesatannya. Ini Allah bocorkan, nanti ahli neraka akan bilang seperti ini. Jangan kita jadi orang seperti ini. Lanjutan ayatnya, tadi 105, 106. Al-Mu'minun masih sama 107, 108. Mereka mengatakan begini. 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami darinya, dari neraka. Jika kami kembali kepada kafiran, kepada maksiat, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Mereka betul-betul menyesal banget pada saat itu. 108-nya Allah mengatakan, ini ayat dahsyat sekali. Nanti kita akan bacakan hadis ya di 108 ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ini ada hadis nanti yang menjelaskan nih, tolong digarisbawahi Al-Mu'minun 108 ini. Allah mengatakan, tinggallah kalian dalam neraka itu dalam kondisi terhina. Dan jangan pernah bicara dengan aku. Kalau Allah sudah menutup dirinya untuk berbicara dengan hambanya, lalu sama siapa lagi dia mau bicara? Perhatikan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, riwayat ini ya, sesungguhnya penghuni neraka memanggil penjaga neraka yang bernama Malik. Namun malaikat itu tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Disiksa terus 24 jam, non-stop. Mereka panggil-panggil, wahai Malik, panggil pemimpin penjaga neraka. Maka Malik tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Disiksa terus 40 tahun. Kita tahu kita disiksa, digebukin. Mungkin berapa menit saya sudah sakitnya luar biasa gitu. Ya. Ini 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, maka Malik menjawab mereka dengan firman Allah yang Allah kekalkan, sesungguhnya kalian akan tetap di sini. Malaikat penjaga neraka ini nggak bisa diajak negosiasi, nggak ada sogokan, panggang, penggal, nggak ada ceritanya, nggak ada negosiasi. Ya, 40 tahun nggak dijawab, begitu sudah dijawab, Allah izinkan, Malik masih mengatakan kalian tetap akan kekal sini, nggak ada negosiasi, selesai, tetap rasakan siksa itu. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sungguh hina permohonan mereka di sisi Malik dan di sisi Rob Malik. Maksudnya mereka menghinakan diri sekali. Mohon-mohon. Tapi sama sekali nggak dilirik. Malik nggak lirik dia. Ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah pun tidak mau tahu berita mereka. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah. Ahli neraka ini. Mereka memanggil Rob mereka. Seraya berkata, wahai Rob kami. Wahai pencipta kami. Allah telah menguasai kami kecelakaan kami. Dan kami adalah kaum yang sesat. Kami dulu celaka banget. Kenapa buat dosa? Kenapa melanggarmu ya Allah? Gitu kan? Wahai Rabb kami. Keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali melakukan dosa juga setelah dikeluarkan dari neraka ini. Sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan. Lalu Allah mendiamkan mereka. Allah enggak jawab. Setiap saat mereka teriak-teriak. Mereka mohon-mohon. Ya Allah keluarkan. Mudahkan kami beramal saleh. Nangis. Ya. Kata beliau. Allah mendiamkan mereka. Kalau tadi Malik 40 tahun. Lihat Allah diamkan ahli neraka berapa lama. Selama kadar waktu dunia 2 kali.
Kalau umur dunia misalnya 100 miliar tahun, 1 miliar tahun misalnya. Ya kan manusia itu makhluk terakhir ya. Jadi semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, oksigen sudah ada sebelum manusia. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada, golongan jin sudah ada. Bumi sudah ada, penghuninya sudah ada, hewan semua sudah ada. Manusia ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Jadi kita tidak tahu sudah berapa ribu tahun atau berapa tahun bumi ini Allah ciptakan. Kita ini makhluk terakhir. Kita anggap misalnya umurnya pasti ribuan, lebih dari ribuan tahun karena nabi-nabi saya sudah ribuan tahun umurnya. Anggaplah misalnya 1 miliar tahun. Dikali 2 berarti 2 miliar tahun. Allah tidak jawab penghuni neraka. Teriak-teriak, nangis-nangis, dicincang, dipotong, segala macam dibakar. Dan tidak ada kematian. Allah bilang dalam ayat yang lain, la yadzukunal mauta illa mauta tarulah. Mereka tidak rasa kematian kecuali satu kali saja. Jadi dipanggar, dibakar, di segala macam tidak mati. Ya. Maka Allah tidak jawab mereka selama kadar waktu dunia 2 kali. Kemudian Allah berfirman setelah itu. Setelah 2 kali umur dunia, Allah mengatakan, tinggallah kalian di dalamnya dengan hina dan jangan berbicara denganku. Ini tadi Al-Mu'minun ayat 108. Sudah mohon-mohon sekian ribu ratusan mungkin sekian miliar tahun tadi, ya. Kemudian Allah masih mengatakan itu. Tinggal dalamnya, hina dan jangan bicara dengan aku. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah kasih Nabi SAW, Abdullah bin Amr kasih kita bocorannya. Lalu kemudian ia berkata, demi Allah, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, demi Allah, radhiyallahu anhu, maaf ya, karena dia sama ayahnya sahabat. Demi Allah, setelah itu mereka ahli neraka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, karena sudah tidak ada harapan. Yang terdengar hanyalah suara embusan dan tarikan nafas di neraka jahanam. Ia menyerupakan suara mereka seperti suara keledai. Awalnya dengan embusan nafas, dan akhirnya dengan tarikan nafas. Yang maksudnya dua-duanya menyakitkan. Diriwayatkan Ibnu Barak dalam kitab Zuhudnya. Ya. Di dalam sebuah riwayat yang lain, maka ahli neraka menangis. Tapi itu riwayat Nabi SAW hadis yang sahih. Maka ahli neraka menangis setelah itu. Yang kalau air mata mereka itu mau diarungkan di atasnya kapal, maka bisa. Ya. Jadi mereka tenggelam dengan keringat atau dengan air mata mereka sendiri. Dan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, akan keluar pengganti air mata mereka, darah. Ini penyesalan. Betul nanti terjadi, tapi Anda sudah dapat bocorannya. Jangan sampai tiba masa penyesalan itu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang Hasan Sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, man khafa adlaj. Wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut nanti masuk neraka, takut tidak masuk surga, maka ia pasti akan berjalan di malam hari, buru-buru, segera selamatkan dirinya. Dengarkan satu wasiat, satu petua, satu nasihat dalam majelis ilmu, udah selesai. Berhenti semua kesalahan, mulai lakukan ketaatan, perbaiki. Dan hanya Anda yang bisa tentukan jalan sendiri. Gak bisa tidak, gak bisa tunggu orang lain. Jangan pernah bilang, oh ya saya mau tobat tapi kapan ya? Ya udah, siap celaka sendiri berarti. Harus dia selamatkan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang takut masuk neraka, tidak masuk surga, maka dia akan berjalan malam hari, dia akan buru-buru menyelamatkan dirinya. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari, biasa orang jalan malam hari itu kan supaya tidak ketahuan orang. Ya, dia bisa lebih cepat sampai mungkin acaranya besok. Ya. Kata Nabi SAW, niscaya dia akan sampai ke tempat tujuan, surga. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah, balasan dari ketaatan kalian itu, ya, sesuatu yang mahal. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sekali masuk, kata Imam Ahmad, akan hilang semua permasalahan dunia. Satu celupan di surga dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan menghilangkan semua penderitaan dunia. Bagaimana orang yang jadi penghuninya. Sebagaimana satu celupan di neraka akan membuat hilangnya semua nikmat dunia dan bagaimana orang yang kekal di dalamnya. Ketentuan masuk ke surga dan neraka di tangan Anda masing-masing. Mau jadi orang baik, saleh dan saleha di tangan Anda. Mau jadi orang fasik, fasikah, kafir, kafirah, silakan. Di tangan Anda semua. Para da'i seperti kami dan teman-teman kita, guru-guru para ulama hanya bisa menyampaikan.
Tidak mungkin setiap kami datang ke rumah Anda ketuk, ayo sadar, nggak mungkin. Nggak sadar, harus sadar segera. Tidak penting masuk di pengajian, oh bagus ya pengajiannya, oh rame ya, nggak ada manfaatnya. Masuk nggak dalam hati nih? Bisa mengubah nggak? Kalau masuk dalam hati mengubah, berarti itu prestasi yang paling baik dalam majelis ilmu. Mengubah seseorang. Kalau nanti bagaimana Ustadz komunitas saya, teman-teman saya bilang kok kamu berubah, biarin orang ngomong, tidak apa-apa. Iya memang saya berubah. Kamu so alim, ya tidak apa-apa. Saya baru tahu sekarang, tidak apa-apa. Sebelum terlambat. Apalagi kalau ada teman-teman syaitan manusia yang kadang-kadang mengatakan, nggak apa-apa, nanti saya yang tanggung dosanya. Misal, suruh buat dosa dia tanggung. Ini bohong, omong kosong. Ya. Secinta-cintanya seseorang pada orang lain maksimal mengantar sampai di liang lahat, maksimal. Maksimal. Tidak ada orang yang bisa mau masuk dalam kuburan temannya kita. Tidak usah bicara suami istri, teman sama teman. Ibu sama anak. Kita tahu bagaimana cintanya seorang ibu sama anaknya. Kalau anaknya mati, apa dia mau masuk di kubur sama anaknya? Paling dia di situ nangis sebentar, bisa pulang, lanjutin hidupnya. Selesai. Yang menemani kita hanya amal kita. Yang selama ini kita lalaikan gitu. Sekarang kita masuk ke poin B. Coba susun sekarang apa saja yang kurang dari amal-amal kita selama ini. Masing-masing kita tahu kira-kira amal apa yang paling kurang. Mulai kita programkan di Ramadan ini untuk kita perbaikin. Mulai sebelum Ramadan bahkan. Apa saja yang masih terbengkalai. Dimulai dari sholat 5 waktu. Kalau perlu buat jadwal sendiri. Ya, supaya azan. Sebelum azan, bukan azan. Sebelum azan sudah wudhu. Perbaikin itu. Jangan azan baru mau wudhu. Kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa antara azan dan iqamah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, laki-laki kehilangan saf pertama. Banyak keutamaan yang hilang. Syaitan kadang-kadang hiasi kita itu ya. Seakan-akan kalau waktu ibadah itu kayak lama banget. Contoh misalnya kalau kita masuk ke masjid begini, ada jam digital, iqamah masih 5 menit lagi. Lama nggak kita rasa? Lama. Coba kalau kita masuk ke restoran, makanan favorit kita. Saya mau pesan ini, tapi tunggu 10 menit ya Pak. Bu, 10 menit. Oh nggak apa-apa. Pendek. Ibadah tuh dibuat panjang. Kadang-kadang sudah dengar azan subuh nih. Ya, setan masih bisikin, oh azan. Seakan-akan azan iqamah tuh panjang sekali. Tidur aja kebablasan, bangun jam 6. Ayo, dalam ibadah itu teman-teman, saya selalu bahasakan, ini prinsip saya. Paksakan. Paksa ibadah itu. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan dirinya ke jalan kami akan pandu ke jalan kami. Harus dipaksa. Mulai sekarang saya mau sholat malam gak mau tinggalin. Mulai sekarang saya mulai hafal Quran. Mulai sekarang saya tidak mau tinggalkan majelis ilmu. Mulai sekarang saya bakti sama orang tua saya. Mulai sekarang semua. Semua dosa mulai sekarang saya tinggalkan. Bagaimanapun godaannya, tutup semua. Selesai. Harus berubah. Dan mulai sekarang. Ya. Kalaupun misalnya ada yang kurang dari amal-amal kita, kurang khusyuk dalam sholat, sedikit dalam sedekah, ya ala kadarnya baca Quran, sekarang kita perbaikin. Itu kita sempurnakan. Ini di poin ini akan kita sentuh. Masih dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبٌ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati mereka takut, karena sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau. Ya. Di sini Aisyah mengatakan, Qultu ya Rasulullah, ahuwa alladhi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullah. Apakah yang dimaksud dengan ayat tadi itu dalam surah Al-Mu'min ayat 60 adalah orang yang pernah mencuri, berzina, lalu minum khamar, lalu kemudian dia takut kepada Allah, lalu mereka kembali taubat kepada Allah. Kata Nabi SAW, Qala la ya binta Abi Bakar. Tidak wahai anaknya Abu Bakar. Maksudnya Aisyah. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafullah. Tapi orang yang sudah rutin mengerjakan ibadah, sholat, puasa dan sedekah. Namun mereka masih takut kepada Allah. Takut nanti ibadahnya itu kurang sehingga tidak dapat pahala maksimal. Atau takut tidak diterima. Supaya mereka terus saja menjaga kualitasnya. Itu yang Allah puji dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Gitu kan? Dalam riwayat wa fi riwayat. Wahum yakhafuna alla yukbala minhum.
Dan mereka diikuti sambil beribadah, sambil punya rasa takut tidak diterima oleh Allah. Bukan kita bersangka buruk sama Allah, Allah nggak terima ya, bukan. Kita yakin Allah terima, tapi ada rasa khawatir jangan sampai masih ada yang kurang nih. Maka perasaan takut ini bagian daripada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai ya ibadahnya kurang pahalanya. Khawatir jangan sampai tobatnya belum maksimal sehingga belum semua dosanya dibersihkan sehingga masih ada azab yang bisa datang. Nah itu yang Allah puji dalam surah Al-Mu'minun. Makanya kita jadikan dalil pertama dalam bagaimana kita menyempurnakan apa yang kurang di masa lalu. Dan begitu juga kita mulai perbaikin dari hal-hal yang wajib nih. Karena mumpung kita bahas Ramadan, kalau Ramadan yang lalu kira-kira apa yang kurang nih. Mulailah kita programin Ramadan ini harus lebih baik dari yang lalu. Mungkin yang lalu kita tidak khatam Quran, sekarang kita harus menghatam Quran walaupun sekali. Mungkin selama ini masih Ramadan yang lalu masih bolong-bolong, salat tarawihnya sekarang tidak boleh bolong nih. Paksakan diri. Kalau mungkin kemarin-kemarin ataupun sampai sekarang sholat kita ada yang tepat waktu, ada yang tidak. Mulai sekarang harus tepat waktu semuanya. Kalau selama ini mungkin kita sedekahnya masih sedikit, sekarang kita harus rutinkan setiap hari. Dan seterusnya. Dan salah satu motivasinya memang adalah membaca keutamaan-keutamaan amal yang kita mau kerjakan. Ya, mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam, dan seterusnya. Dan kita mulai dari hal yang wajib baru kita sempurnakan dengan yang sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ. Tidaklah hambaku, kanya besar kata ganti Allah, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi sebelum azan tadi saya bilang, ya mulai sekarang perbaikin. Sebelum azan udah wudu. Bunyiin alarmnya atau pengingatnya. Ya, kalau duhur misalnya jam 12:07. Setengah 12 sudah wudu. Sehingga nggak perlu antri. Ya, akhirnya telat sholatnya, telat doa antara azan iqamah, telat qobliyahnya, kehilangan saf awalnya. Takbiratul ihram pertama imam banyak sekali yang hilang gitu ya. Jadi wudu setengah jam sebelumnya. Udah selesai. Mau di mall, mau di kantor, mau di mana-mana semua sama. Wudu dulu. Ya, setelah wudu jalan menuju ke masjid. Azan itu sambil jawab azan, sambil di jalan atau sambil kita sudah di dalam masjid. Jawab kata muadzin. Di masa Nabi SAW pernah ada orang begitu Bilal mengumandangkan Allah Akbar sampai la ilaha illallah dia ucapkan sama. Kata Nabi SAW, orang ini aujaba li nafsihi jannah. Dia telah mewajibkan dirinya masuk ke dalam surga. Dengarin azan pun di radio mobil jangan dimatikan. Dengarin, ucapin seperti yang diucapkan muadzin. Baca salawat kepada Nabi SAW. Baca doa. Habis azan Allahumma rabbah da'uti tamah sampai akhir. Berdoa antara azan dan iqamah. Doa menuju ke masjid ada. Allahumma jal fi qalbi nura, fi lisani nura, dan sampai akhir doa. Cukup panjang doa ini. Bukan bahasan kita sekarang. Tapi kita baca doa-doa. Doa keluar rumah. Banyak sekali gitu ya. Jadi yang paling penting kita perbaikin sekarang dari hal yang wajib dulu sholat 5 waktu. Usahakan sholat tepat waktu dan caranya kalau mau sempurna sholat itu ada 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau tepat waktu berarti persiapan sebelum azan tadi. Kita sudah ada di dalam masjid jauh azan, sudah bisa sholat qobliyah, doa antara azan, iqamah, takbiratul ihram pertama imam, ya, saf pertama dan seterusnya. Kemudian tepat gerakan, tidak tergesa-gesa, penuh dengan tumaknina. Imam Bukhari menulis bab khusus, bab musi'us sholat, bab tentang orang yang buruk sholatnya. Yang pernah ada sahabat datang lalu sholat buru-buru, Nabi suruh kembali dan mengatakan kau belum sholat, dianggap batal. Kemudian benar atau tepat bacaannya. Harus sesuai yang diajarkan Nabi SAW dan jelas diucapkannya, tidak tergesa-gesa. Ini insya Allah baru dirangkaikan dengan satu istilah khusyuk. Ya. Perbaiki dari sholat wajib, kemudian sholat sunnah, benahi semuanya. Ya. Kita cari yang wajib dulu semuanya, kemudian baru kita masuk kepada yang sunnah. Dan manfaat amal sunnah, ini juga perlu saya garis bawahi ya. Teman-teman sekalian, sunnah itu punya 2 definisi. Definisi yang pertama, ya, yang dipegangi oleh ahli hadis, makna sunnah yang global. Yaitu semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi dan para sahabat. Itu namanya definisi sunnah. Ya. Jadi Nabi berkata, Nabi contohkan, Nabi setujui, dan juga para sahabat, maka dikatakan sunnah. Ini definisi umumnya. Diambil daripada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati, wa sunnatu khulafa rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin sesudahku. Berarti sahabat pun dikenal dengan istilah sunnah. Ya.
Namun ada definisi yang kedua, definisi ulama fikih untuk membagi syariat ini. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini definisi hanya untuk menjelaskan dan merincikan tentang masalah hukum-hukum syariat, ya. Sehingga yang wajib mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Orang kebanyakan memang takut meninggalkan yang wajib karena ada istilah definisinya dan meninggalkan dapat dosa. Masalahnya di definisi sunnahnya. Mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Banyak di antara muslimin digoda oleh syaitan dan dia ikutin bisikan syaitan. Dia ambil definisi ini potongan akhirnya saja. Oh, tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan. Tidak berdosa. Dia lupa potongan awalnya, kalau kerjakan dapat pahala. Kenapa nggak pilih potongan awalnya? Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuma sunnah. Sunnah definisi fikih. Kenapa nggak sholat qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, zikir? Kan cuma sunnah. Sunnah juga definisinya secara fikih. Di awal potongannya, mengerjakannya dapat pahala. Kenapa nggak ambil pegang ini? Kenapa ambil akhirnya? Kenapa ambil akhirnya yang mengatakan, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Kenapa ininya? Kenapa nggak awalnya? Perbedaan derajat antara kita nanti di surga justru karena banyaknya amal-amal sunnah itu. Itu nanti. Jadi orang yang sholat duha selama 10 tahun dan orang yang belum pernah sholat duha, masa bisa sama di surga? Nggak mungkin. Kita nggak bicara lagi yang wajibnya. Orang yang sudah puasa 10 tahun Senin Kamis, terus mau disamain dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Ya. Dan derajat di surga itu, jarak antara satu sama yang lainnya itu 100 tahun. 100 tahun perjalanan. Kata Nabi SAW dalam bab jihad tentang masalah anjuran memanah, siapa yang memanah dan kena sasaran musuh, maka akan diberikan kepadanya satu anak panah 1 derajat. Ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimana kami pahami derajat itu di surga? Kata Nabi SAW, bukan seperti anak tangga rumah ibumu. Karena anak tangga rumah kita kan pendek-pendek. Bukan seperti itu. Tapi derajat di surga itu antara satu sama lain jaraknya 100 tahun. 100 tahun. Bayangkan kalau seseorang sholat di rumah sama sholat di masjid. Perbedaannya 27 derajat. Perbedaannya 25 kali lipat. 27 derajat. Satu kali sholat subuh tadi di masjid. A sholat di masjid. 27 derajat. Si B sholat di rumah. 1 derajat. 27 kali 100 tahun. Itu berapa banyak perbedaannya. Kita kalau jarak antara kita di bumi gak ada istilah 100 tahun ya. Jarak mungkin cuma ribuan kilometer. Begitu-gitu. Itu pun sekarang dengan pesawat sudah bisa dijangkau ya. Tapi kita bisa bayangkan teman-teman kalau misalnya selisih kita antara kita sama teman kita dekat. Misalnya dia orang soleh atau solehah. 1 derajat aja. Beda 100 tahun. Kita jalan 100 tahun baru sampai ke istana dia. Itu baru jarak. Belum fasilitasnya lebih baik. Dalam sebuah riwayat yang sahih. Nabi SAW pernah teman-teman sekalian. Pada saat itu kebetulan jalan sama sahabat di malam hari. Dan langit lagi gemerlapan. Bintang-bintang lagi banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksudnya demi Allah. Nanti kalian dari istana kalian di surga. Kalian akan melihat istana-istana lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Terlalu jauh jaraknya. Kita tidak tahu bagaimana fasilitasnya. Cuma bisa lihat cahaya terang saja. Sahabat sudah paham itu berarti lebih bagus. Otomatis. Jaraknya jauh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Istana orang-orang soleh dari umatku. Siapa mereka? Yang selalu mengikuti syariat. Sunnah pun perintah agama. Sunnah pun perintah agama. Ya, ada riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib yang dikutip oleh Al-Mundhiri rahimahumullah semuanya. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada 3 orang dari satu suku masuk Islam. Kemudian Talha menghormati, memuliakan mereka dengan meninggalkan mereka, maksudnya membuat mereka tinggal di rumah Talha, 3-tiganya. Kata Talha, berjalan waktu, 3 orang ini hampir sebaya dari satu suku. Jalan waktu, dikumandangkan jihad, orang pertama pergi mati syahid. Berperang mati syahid. Udah, tertutup. Oh berarti Masya Allah sudah husnul khatimah. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua ikut perang lagi mati syahid.
Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga meninggal juga tapi meninggal di ranjang. Cuma ada jarak waktu dengan kedua temannya yang mati syahid. Kata Talha bin Ubaidillah, di malam hari meninggalnya orang yang ketiga, Allah membuat saya mimpi melihat mereka bertiga di surga, tapi yang paling depan dan yang paling pertama surga adalah orang yang terakhir meninggal, yang bukan mati syahid. Maka ini mengganggu, kata Talha, mengganggu. Saya langsung datang kepada Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, tolong jelaskan mimpi ini. Kok bisa seakan-akan tolong ingin tanya, orang yang mati biasa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan sambil senyum, wahai Talha, mana kamu dari amal-amal yang sempat dia kerjakan dari selisih umur di antara mereka? Bukankah yang meninggal tadi di ranjang bisa dapat 1 kali Jumat, 2 kali Jumat, 3 kali Jumat, 10 kali Jumat, bisa sempat puasa Ramadan, bisa sempat sedekah. Itu aja sudah cukup untuk membuat mengalahkan orang yang mati syahid. Maka jangan sia-siakan peluang itu. Ya. Jadi teman-teman, tolong garis bawahi, saya perlu titik beratkan ini, masalah amalan sunnah. Zikir habis sholat, jangan anggap remeh. Zikir aja dulu. Ya. Syaitan kadang-kadang bisikin itu, nanti zikir di jalan. Padahal begitu keluar pintu masjid sudah lupa dia. Zikir dulu. Kata Nabi SAW, orang kalau habis sholat, tidak berdiri dari musallahnya, tidak bicara dengan orang di sebelahnya, tidak batalin uduknya, termasuk jangan pindah dari tempat sholat. Gak usah pindah dari sini ke sebelah situ, gak usah, duduk di situ aja. Karena pindah sudah membuat doa malaikat terputus. Siapa yang sholat, tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak batalkan wuduknya, maaf keluar angin misalnya, maka malaikat di atas kepala akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Saya kadang-kadang lihat ikhwah kita begitu, saya tidak tahu kalau di akhwat muslim, tapi kalau ikhwah itu habis salam langsung berdiri. Walaupun dia duduk di sana zikir, sudah putus doa malaikat, kenapa nggak duduk di tempat situ? Masalahnya apa? Gitu kan. Sempit Ustaz, ya sabar. Sabar. Oh, ada doa malaikat gitu ya. Apalagi kalau habis subuh, kejar itu. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca habis subuh, dan dalam akhir riwayat Nabi mengatakan begitu juga kalau dia baca di asar dan maghrib. Sebelum mengubah posisi duduk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah sekali. Dalam riwayat lain yuhyi wa yumit diganti dengan biyadil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu ya, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang baca ini 10 kali sebelum ubah posisi duduk akan diberikan, kata Nabi SAW, yang pertama dicatatkan baginya ada riwayat 10 pahala, riwayat 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa. Diangkat 100 derajat. Tadi ingat saya bilang riwayat sebelumnya 1 derajat itu 100 tahun. Diangkat 100 derajat 10 kali baca. Tidak berdiri dari tempat sholat. Zikir dulu. Gitu kan. Diangkat 100 derajat. Allah selamatkan dari godaan syaitan. Allah utus malaikat yang menjaganya. Tidak ada ya yang bisa membinasakan dia kecuali dosa syirik. Ini keutamaan yang besar. Berapa banyak orang amalkan. Ada hadis Nabi SAW lagi itu kalau subuh, asar dan maghrib. Dibaca itu 10 kali. Ada hadis khusus tentang subuh. Kata Nabi SAW siapa yang membaca. Sebelum mengubah posisi duduknya selepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, digabungkan 2 riwayat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini baca 100 kali. Kata Nabi SAW, dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya. Tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Amalkan amal-amal sunnah begini. Harus dipaksakan. Jangan cuma dengar, maksudnya yang kanan, kemudian tinggal kiri, nggak ada manfaatnya. Ya. Dan terlalu banyak kalau kita ingin rincikan masalah ini. Coba susun masing-masing, coba cari celah di mana amal soleh kita yang masih bolong. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bila syaitan melihatmu kokoh di sebuah ibadah, dia akan mencari celah ibadah yang lemahmu. Oleh karena itu kita harus, kalau atau dalam athar yang lain dikatakan, maka dia akan meninggalkanmu dan mencari celah yang lemah. Maka kita cari celah lemah kita di mana. Ya, baru kita mulai perbaikin di situ. Masing-masing harus perbaiki dirinya. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ma aktsarur rakba wa aqallul haj. Ini beliau singgung tentang masalah keikhlasan dalam ibadah. Banyak sekali rombongan pergi haji, tetapi sedikit orang yang benar-benar berhaji. Maksudnya dapatkan pahalanya. Karena tidak kontrol niatnya, ria, tidak menyempurnakan karena tidak belajar. Ya.
asal-asalan saja ibadah atau ngarang-ngarang ibadah, ya udah sia-sia saja. Berapa banyak rombongan pergi haji, jutaan orang, tapi berapa yang diterima? Ini bisa masuk juga berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang puasa, tapi sia-sia semuanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qala Allah innama yatakabbalu Allah minal muttaqin." Perhatikanlah diterimanya amal lebih daripada sekedar mengerjakannya. Kenapa banyak orang teman-teman sholat buru-buru selesai. Seakan-akan dia store kewajiban. Karena dia pikir Allah butuh. Demi Allah, Allah nggak butuh dengan sholat antum. Puasa antum, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Balik sekarang persepsinya. Saya yang butuh dengan pahala sholat ini. Saya yang butuh dengan pahala ngaji ini. Dengan sedekah ini. Saya yang butuh. Allah nggak butuh. Allah ini punya miliaran tak terhitung jumlah makhluknya yang berzikir kepadanya, beribadah kepadanya. Kata Nabi SAW tentang masalah malaikat di langit sana, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh langit mengeluarkan suara seperti rintihan induk unta. Ya, seperti unta kalau keberatan, barang seperti itu langit, tapi kita tidak bisa dengar. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit, kecuali ada malaikat yang sedang sujud dan ruku. Mereka bertasbih. Kita nggak dibutuhkan ibadah kita sama Allah. Kita yang butuh. Kalau kita faham persepsi ini, kita yang butuh terhadap ibadah kita akan maksimal. Nggak buru-buru sholatnya, nggak buru-buru zikirnya, maksimal dalam bersedekahnya dan segala macam. Ini penting sekali. Ya. Makanya beliau mengatakan, Ali radhiyallahu anhu, perhatikanlah diterimanya amal lebih besar daripada sekedar mengerjakannya. Supaya tidak sia-sia waktu, energi ya yang dilakukan atau dikerahkan. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa? Surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 27. Jadi maksudnya kalau tidak bertakwa, tidak maksimal dalam ibadah, tidak diterima, percuma sia-sia saja. Apalagi kalau sampai ngarang-ngarang ibadah, sudah makin buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang saleh bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya demi meraih keridhaan Allah. Al-Ahnaf bin Qais, ya, saya lebih cenderung dengan pendapat mengatakan beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika dikatakan kepadanya, engkau sudah menjadi seorang yang sangat tua dan puasa akan melemahkanmu karena di masa tua ini tetap puasa, tidak mau berhenti puasa. Maka ia menjawab, inni u'idduhu li safarin tawilin was sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala azabihi. Sungguhnya aku sedang mempersiapkan dengan puasa ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ada alam barzah, kita tidak tahu berapa lama kita di sana. Terus kemudian ada juga hari kebangkitan, entah berapa lama kita di mahsyar, ya, dan seterusnya. Maksudnya sampai ada juga orang melewati neraka dulu baru masuk ke surga, di antaranya orang-orang yang berat dosanya lebih berat daripada amal soleh dari kalangan muslimin. Maka beliau mengatakan, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dengan begini lebih gampang, lebih ringan daripada nanti sabar kalau disiksa. Lebih baik sabar. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam kondisi puasa. Karena beliau sudah sangat tua sekali. Ya. Beliau meninggal dalam kondisi puasa sampai sebelum dibunuh oleh kaum Khawarij radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi, beliau bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi mengatakan, sabarlah hai Utsman karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Tetap puasa. Abu Darda mengatakan, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak akan berharap hidup sesaat di muka bumi. Yang pertama itu, menikmati dahaga pada saat puasa. Justru dijadikan itu sebagai, oh ini luar biasa nih, makin berkorban di jalan Allah gitu. Kemudian, ya sholat di malam hari pada saat orang tidur, dan juga aku duduk dengan komunitas orang yang menyortir perkataan-perkataan baik sebagaimana disortirnya atau dipilihnya buah yang baik dari buah yang busuk. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, satu malam aku tertidur. Ini namanya ru'ya sadiqah ya, mimpi yang benar. Itu memang bisa terjadi bagi orang-orang beriman. Kalau kita mimpi yang baik-baik, mengingatkan masalah keimanan, itu insya Allah mudah-mudahan ru'ya sadiqah, ru'ya mimpi atau mimpi yang baik gitu ya. Karena mimpi ada 2, ada ru'ya sadiqah, ada mimpi yang benar, yang kata Nabi SAW itu bagian dari mujizat kenabian, dan ada hilm dari syaitan, mimpi yang menakut-nakutkan gitu. Nah kata Malik bin Dinar, suatu malam aku tertidur sehingga lupa melaksanakan kebiasaan ibadahku. Kebablasan, tidak sholat malam. Biasanya setiap malam sholat tahajud. Malam itu dia lupa sholat malam. Lalu aku bermimpi bertemu seorang anak perempuan yang sangat elok.
di tangannya terdapat sehelai kain. Lalu perempuan itu berkata kepadaku, apakah engkau bisa membaca? Maka kata Malik, ya. Ini Malik bin Dinar seorang tabi'in yang masyhur ya. Maka wanita itu memberikan kain itu kepadaku. Ternyata di dalamnya tertulis, ini dalam mimpinya. Apakah engkau terlena oleh kenikmatan dan angan-angan? Maksudnya kau tidur di atas ranjangmu di sini. Hingga melupakan bidadari yang putih dan halus di surga. Balasanmu besar nih kalau kau sholat malam. Di sana engkau hidup kekal dan tidak akan mati. Bersenang-senang bersama makhluk-makhluk yang indah. Bangunlah dari tidurmu. Karena sungguhnya ada sesuatu yang lebih baik daripada tidur. Yaitu sholat tahajud dengan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke poin terakhir kita. Masalah taubat. Taubat dari kesalahan. Saya sempat tadi singgung teman-teman sekalian. Ini tiket VIP ini. Luar biasa pokoknya udah. Susah untuk menggambarkan taubat ini. Hitungan detik, janji sama Allah tidak ulangi, tinggalkan dosa itu, menyesali, Allah kabulkan. Hitungan detik, begitu saya dia meninggal, bisa langsung masuk surga. Ini taubat ini jangan disia-siakan. Dan jangan juga terlalu dianggap remeh. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 50, agar segera menuju kepada Allah. Tentu dengan taubat, beramal saleh. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhiru mubin. Maka segeralah kembali ya, kepada mentaati Allah atau ketaatan kepada Allah. Sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini. Dalam surah At-Tahrim surah nomor 66 ayat 8 Allah mengatakan mengajak kita agar kembali kepadanya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ya sebanyak apapun, ya seberat apapun bobotnya tetap Allah bisa maafkan. Asal kita taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus. Tidak ada riyaknya, ya, tidak ada niat untuk mengulangi dosanya. Mudah-mudahan dengan taubat yang benar itu Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan tidak sampai situ saja. Juga akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ragama anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa ragama anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yukfara lahu, wa ragama anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannah." Celaka, terhina, binasa seseorang yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ya. Celakalah, binasalah, hancurlah seseorang yang mendapati bulan Ramadan lalu Ramadan berlalu darinya sebelum ia diampuni. Enggak ada manfaatnya Ramadan bagi dia. Dan celaka serta binasalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, namun keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Dia bengkalekan maksudnya. Ya. Abdullah bin Busur juga radhiyallahu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Tuba liman wujida fi sahifati istighfarun kathir." Beruntung sekali, kata Nabi SAW, orang yang di dalam catatan amalnya didapati istighfar yang banyak. Astagfirullah itu artinya, ya Allah saya mohon maaf. Wa atubu ilai, saya janji tidak akan ulangi. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan selalu ada istighfar di buku amalnya. Dalam sebuah riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha, sungguh orang yang menemukan di setiap 2 baris amalnya, catatan amalnya istighfar, maka dia akan selalu bahagia. Abu Bakar radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia pernah menasihati sahabat yang lain Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Wahai Abu Ubaidah, beramallah dengan amal saleh. Selalu detik hidupmu isi dengan ketaatan. Hiduplah sebagai mujahid. Selama ada persiapan, ada peperangan, ikut perang. Dan wafatlah sebagai syahid. Bila kau bisa dapatkan itu, minimal dengan niatnya. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kitabmu dengan tangan kananmu. Pasti kau akan dapat nanti kitab di tangan kanan yang bawa kau masuk ke dalam surga. Dan akan menenangkan pandanganmu di dunia dan di akhirat. Demi Allah,
Sungguh aku berharap engkau termasuk orang-orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah, tunduk, zuhud terhadap dunia, dan menginginkan akhirat. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadamu dan menggiring kebaikan itu kepadamu. Ketika dia menjadikanmu berjalan bersama pasukan kaum muslimin menuju musuhnya dari kalangan orang-orang musyrik. Maka perangilah orang-orang kafir kepada Allah, mempersekutukannya dan menyembah selainnya. Mungkin ada teman-teman yang bilang, tapi riwayat ini Ustaz, dan bicara masalah jihad, kita sekarang tidak ada jihad. Ini saran saya saja, saran saya saja. Ada dua hal. Yang pertama niat. Niatkan dalam hati agar semua amal saleh, walaupun antum belum punya peluang mengerjakannya, diniatkan. Niatkan mengerjakannya. Ya. Karena luar biasa hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, walaupun dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Sekarang kita di Indonesia, teman-teman kita di Palestina, mereka lagi berjihad. Niatkan dalam hati, kalau seandainya Allah kasih saya peluang, saya juga mau jihad bersama mereka. Antara anda sama Allah, antara antum sama Allah. Ya. Kata Nabi SAW, fa'in amilah, kalau dia sempat mengerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu ashru adhafiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari amal ibadah itu. Ila sabami adifin ila adhafin kathira, sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Kenapa kita nggak niatkan teman-teman sekalian? Mau tidur malam, niatkan tahajud. Walaupun tidak ketiduran, tidak sempat bangun, dapat satu pahala tahajud. Kalau bangun kerjakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan kita. Maka kita bisa mendapat ini dengan niat kita. Ada hadis yang lain, ini hadis mulia sekali. Ya. Tadi saya bilang dengan niat, yang kedua ini dengan tekad. Ya. Ada hadis yang kedua, di masalah yang kedua ini. Ya, kalau tadi yang pertama niat, ini adalah tekad. Kata Nabi SAW, manusia 4 tingkatan, 4 golongan lah. Yang paling pertama ini kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Kedudukannya paling tinggi. Itu adalah rajulun atahullahu malan wa ilma. Allah yang seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Ya, maka ini adalah manusia yang terbaik. Makanya jadikan dalam doa anda, doa antum ini, ya Allah karuniakan hambamu ilmu dan harta dan buatlah hambamu menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini orang yang paling baik. Ada golongan kedua, ini perhatikan ini. Kata Nabi SAW adalah seseorang yang Allah kasih ilmu, dia tahu teorinya, tapi dia nggak punya harta. Cuma dia bilang, kata Nabi SAW, antara dia sama Allah, dia bilang, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti orang yang pertama tadi. Orang yang pertama ini karena punya harta bangun masjid. Dia tahu secara agama, dia tahu teorinya, oh dapat ihsan di surga. Dia bangun masjid, dia bantu janda, anak yatim, segala macam, gali sumur, macam-macam. Yang golongan kedua tahu nih secara teori, tapi dia nggak punya harta. Cuma dia bilang antara dia sama Allah, ya Allah, andai saja, dia tulus dalam itu ya. Andai saja engkau berikan aku seperti engkau berikan orang itu, aku akan buat yang sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Maka kedua orang ini sama pahalanya. Sekarang untuk hadir di pengajian begini teman-teman sekalian. Satu lantai ini Masya Allah bisa nampung 3.000 orang. Saya juga termasuk pernah ngisi materi di masjid ini. Mungkin kalau salah kapasitas 3.000 orang seingat saya ya. Dulu saya dapat informasi begitu. Antum datang sini bukan hanya sekedar duduk. Oh tempatnya luas ya. Oh ada Jumatan ya. Oh ada ustadz ini yang ceramah situ ya. Itu pernak-pernik yang tidak penting banget untuk dibahas. Ada hal yang lebih besar, harusnya antum berpikir dan tekad antara antum sama Allah. Andai ya Allah engkau memberikan aku harta seperti orang yang punya bilin dan buat masjid ini, aku akan buat yang sama. Allah kasih kita pahala yang sama. Lewat Istiqlal, tidak usah bilang oh itu simbol Indonesia ya. Apa manfaatnya? Orang juga semua tahu itu simbol Indonesia, simbol kaum muslimin. Bukan tidak boleh kita bilang oh itu bisa, tapi apa manfaat antum dapatkan? Kalau antum cerita sama teman ini simbol Indonesia, orang Indonesia juga bilang, saya juga tahu. Kecuali mungkin orang asing lain. Tapi coba pikir yang lebih besar teman-teman. Kita kan tidak hadir masa pembangunan itu. Tidak ikut partisipasi. Tapi apakah cuma sebuah kenangan? Tidak. Antum bisa bilang, ya Allah, antara antum sama Allah. Andai saja engkau mengaruniakan aku seperti para pembangun Istiqlal, aku akan bangun yang sama.
Bukankah Nabi tadi bilang maka pahalanya sama? Masjidil Haram Mekah. Saya pernah duduk menjelang buka puasa Ramadan. Orang lagi pada berdoa semua, luar biasa khusyuknya orang ibadah gitu ya. Terus saya melihat orang yang berdoa, orang situ pada bagi buka puasa, orang yang sibuk tawaf, orang yang sa'i, orang yang baca Quran, ibadah semua. Ini jutaan orang. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Mungkin banyak orang berpikir, ya itu masjid haram bagus ya, rame, banyak orang saleh. Sebatas itu. Kenapa kita nggak terapkan ini? Lalu saya berpikir dan saya mengatakan, ya saya berusaha saja. Allah lebih maha kuasa. Saya mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau karuniakan pemimpin Saudi ini untuk menguasai 2 masjid yang mulia, Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, dan mereka meraih pahala yang begitu banyak dari hamba-hambamu, kalau engkau berikan hambamu ini sama dengan mereka, aku akan buat yang sama. Ruginya apa? Benar gak? Hah? Gak ada yang dukung saya. Jadi semua kebaikan sebenarnya kita bisa raih dengan niat kita. Asal tekad yang benar. Jangan lewatkan begitu saja. Tapi ingat, hadis masih berlanjut. Ada golongan ketiga, ini kata Nabi SAW, bi akhbathil manazil. Orang yang buruk sekali. Dikasih harta tapi gak punya ilmu. Gak mau tahu halal haram, dia gak belajar. Lalu dia habiskan hartanya di maksiat. Diskotik, bar, judi, zina. Ada golongan keempat ini golongan yang paling goblok dah. Ya, saya harus bahasakan dengan kata-kata ini, mohon maaf. Karena memang harus difahami ini orang bodoh luar biasa. Kata Nabi SAW adalah orang yang tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Sudah bodoh agama, miskin. Lalu dia bukan lihat golongan kedua sama ketiga. Pertama sama kedua. Dia lihat golongan ketiga. Yang bangun diskotik, yang mabuk, yang zina. Lalu dia bilang apa kata Nabi SAW? Kalau saya juga punya seperti dia, orang yang ketiga nih. Yang buat maksiat. Saya akan buat yang sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi wazri sawa. Dosanya sama. Dia lihat diskotik itu ramai. Oh kalau saya juga punya duit, saya juga buat begitu. Ah sama dosanya. Orang buat karaoke, orang buat ini. Sama. Dia mau buat sama. Ini kebodohan. Makanya masuk ke masalah rana niat kebaikan. Itu penting sekali. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman semua kebaikan. Antum lihat seorang imam haram, masjidil haram, hafid Quran, da'i. Siapa saja antum niat. Asal tulus kepada Allah, Allah bisa kasih pahala sama dengan mereka. Ini satu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman yang Allah sebutkan dalam surah Luqman berkata kepada anaknya. Qala Luqmanu libnihi, ya bunayya, la tuakhirit taubah, fa innal mauta ya'ti bagtah. Wahai anakku, jangan pernah kau menunda taubat untuk kembali kepada Allah, karena sungguhnya kematian datang secara tiba-tiba. Dan sebagian ahli hikmah berkata, la takun mimman yarjul akhirata bighairi amalin, wa yuakhiru taubata litulil amali. Jangan engkau termasuk orang yang mengharap akhirat tanpa amal. Mau surga enggak? Mau. Tapi kamu sholat enggak? Enggak. Puasa enggak? Enggak. Sedekah enggak? Semua enggak. Gimana caranya berharap masuk surga? Ya. Kemudian dikatakan, dan menunda taubat karena panjangnya angan-angan. Jangan tunda taubat karena panjangnya angan-angan. Ah gampang deh, saya masih muda. Saya masih 17 tahun, 18, 20, 30. Tanpa dia sadari waktu terus berlalu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wat-taubatu ahammu qawaidil islami wa hiya awwalu maqamat saliki tariqil akhirah." Taubat adalah pondasi terpenting dalam Islam dan ia merupakan makam pertama para penempuh jalan menuju ke akhirat. Maka berarti tidak boleh ditunda taubat tersebut. Al-Ghazali berkata, telah datang banyak sekali riwayat tentang keutamaan istighfar hingga tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Allah mengaitkannya dengan keberadaan Rasul. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Sebagian ulama berkata, dahulu kita memiliki 2 pengaman. Yang pertama adalah keberadaan Rasul di tengah kita, lalu ia pergi, sudah meninggal. Dan tersisa istighfar. Jika istighfar itu pun hilang, maka kita akan binasa. Kalau kita simpulkan semua apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian,
Maka sadarilah kematian bisa datang setiap saat. Oleh karena itu, jadikan setiap amal yang kita kerjakan adalah amal terakhir buat kita. Mumpung Ramadan di depan mata, berdoa kepada Allah agar dimudahkan sampai di Ramadan itu. Dan ingat selalu, sebelum menyesal, karena penyesalan datang terakhir. Ya, susun semua program amal-amal yang kita masih malas kerjakan, terutama amal-amal sunnah. Mulai dari amal baik, wajib dulu, kemudian amal sunnah semua mulai dipaksakan untuk dikerjakan. Dan kalau masih punya dosa, segera bertaubat. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita. Sebagai penutup kata-kata kami, taubat itu teman-teman sekalian memberikan manfaat dua. Yang pertama, hilangnya atau selamatnya seseorang dari hukuman. Karena kita minta maaf. Allah angkat hukuman, tidak jadi kena hukuman. Seperti kalau Anda kerja di perusahaan lalu Anda diputihkan kesalahannya. Minta maaf lalu dimaafkan. Maka tidak kena hukuman. Yang kedua, semua fasilitas yang tertahan kena pelanggaran tersebut akan dikembalikan. Waktu Nabi Adam alaihissalam ya, dikeluarkan dari surga oleh Allah SWT, Nabi Adam bertanya begini, ya Allah, apakah kalau aku bertaubat engkau akan kembalikan aku ke surga? Kembali fasilitas itu? Kata Allah SWT, iya. Maka akan kembali fasilitasnya. Nah ini juga poin-poin penting yang harus kita pahami baik-baik teman-teman sekalian. Ingat, kajian kita seperti ini hanya sebuah peringatan yang kami bisa sampaikan. Semua keputusan di tangan Anda. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil sebagai sebuah pelajaran dan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Orang yang sedang, mungkin dia mengambil sebagian dan dia meninggalkan sebagian. Orang yang bodoh adalah betul-betul tidak mengambil pelajaran dari sebuah majelis. Maka tidak ada manfaatnya. Saya yakin teman-teman kita panitia, jazakumullah khairan sudah mengadakan kajian ini. Dan berapa banyak asatidz yang didatangkan di sini untuk memberikan peringatan dan peringatan dari pagi sampai sore nanti. Saya dengar tadi sementara masih ada 2 orang ustadz setelah kami tentunya. Ini semua teman-teman sekalian agar betul-betul memberikan nutrisi terbaik buat ruh kita. Kita harus menjaga 2 kesehatan. Kesehatan ruh itu dengan ilmu. Sekarang antum duduk seperti majelis ini seperti kita sedang kasih makanan vitamin terbaik buat ruh kita. Dan orang kalau ruhnya kuat maka jasadnya akan ikut kuat. Sementara selama ini kita lebih banyak menjaga kesehatan yang kedua. Ini nomor 2, yaitu makan, minum yang kita suka atau yang sehat untuk menjaga sehat badan kita. Tapi kita lupa ruh kita. Orang kalau ruhnya kuat, jasadnya akan kuat. Tapi kalau jasadnya kuat, ruhnya belum tentu kuat. Berapa banyak orang yang kaya raya sudah mencapai urusan dunia, jasadnya kuat. Ya, dia punya jabatan segala macam, akhirnya ditutupi dengan bunuh diri. Karena tidak kuat ruhnya. Tapi berapa banyak orang yang ruhnya kuat, walaupun hidupnya miskin, tapi bisa bahagia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, majelis ilmu ini dimaksimalkan. Apalagi ini berjalan sampai besok setahu saya ya, masih ada lagi. Maka